Suamiku selingkuh dengan wanita yang ia temui di sosmed. Tak ragu langsung aku ceraikan detik itu juga. Ku bilang ke pelakor itu ambil saja dia. Beban tidak berguna seperti dia tidak pantas denganku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Pukul 4 pagi. Alarm ponselku berdering tanpa ampun, memecah kesunyian kamar yang masih gelap. Dengan mata yang terasa lengket, aku menekan tombol snooze untuk kesekian kalinya, berharap bisa mencuri 5 menit lagi dari alam mimpi yang begitu singkat. Tapi, realitas selalu datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Doni, suamiku, masih pulas di sampingku, dengkurannya pelan dan teratur. Sebuah gambaran kedamaian yang kontras dengan gejolak dalam diriku. Aku, Riana, 32 tahun. Dulunya adalah seorang wanita bersemangat dengan segudang mimpi. Kini, aku merasa seperti robot yang diprogram. Hidupku berputar pada rutinitas yang monoton. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Doni, bersiap-siap untuk pekerjaan freelanceku yang tak mengenal jam, dan kemudian, pulang ke rumah untuk melanjutkan peran sebagai istri sekaligus pengelola rumah tangga. Doni, 35 tahun, bekerja di bank dengan jam kerja yang lebih teratur. Seharusnya itu berarti dia punya waktu luang lebih banyak. Tapi nyatanya, waktu luangnya selalu dihabiskan di sofa, dengan remote televisi atau ponsel di tangannya. Dapur adalah medan perang pertamaku setiap hari. Aroma kopi yang mengepul, suara wajan yang berdesis, dan aroma nasi goreng yang baru dimasak menjadi soundtrack pagiku. Doni akan muncul sekitar pukul 6, dengan rambut acak-acakan dan mata setengah terpejam. Pagi, yang, sapanya singkat, nyaris tanpa emosi. Dia akan duduk di meja makan, ponselnya sudah di tangan, melirik sesekali ke arahku yang masih sibuk. Aku sering berharap ada pujian, atau setidaknya, tawaran bantuan. Tapi, itu tidak pernah datang. Nasi gorengnya sudah matang, kataku suatu pagi, berusaha membangkitkan sedikit percakapan. Doni hanya mengangguk, matanya terpaku pada layar. Oke. Hanya itu. Sebuah respon satu kata yang sudah menjadi norma dalam pernikahan kami. Perasaanku yang dulunya hangat perlahan mulai mengering, terkikis oleh interaksi minim dan rasa tak dihargai yang menumpuk. Aku ingat masa-masa awal pernikahan kami, saat dia akan memelukku dari belakang selagi aku memasak, atau bersikeras mencuci piring setelah makan malam. Kenangan itu kini terasa seperti mimpi indah yang tak mungkin terulang. Pekerjaan freelanceku sebagai desainer grafis sangat fleksibel, tapi juga menuntut. Proyek datang silih berganti, seringkali harus diselesaikan di bawah tekanan tenggat waktu. Aku bisa bekerja dari mana saja, tapi sebagian besar waktuku kuhabiskan di rumah, di sudut meja kerjaku yang dipenuhi sketsa dan mouse. Doni, dia akan pulang, makan malam yang sudah kusiapkan, lalu duduk di sofa, bermain game daring dengan teman-temannya. Suara tawa dan obrolan mereka seringkali mengusik konsentrasiku. Kadang, aku ingin bergabung, berbagi cerita tentang hariku, tapi dia selalu terlihat terlalu sibuk dengan dunianya. Don, bisa tolong buang sampah di depan? Pintaku suatu malam, tanganku masih sibuk mengklik mouse di layar. Nanti, jawabnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar TV. Sebentar lagi levelku naik. Tapi sampahnya sudah penuh sekali, ujarku lagi, sedikit memohon. Iya, nanti, Riana. Suaranya mulai terdengar jengkel. Kamu tidak lihat aku sedang main? Aku menghela napas. Kalah. Akhirnya, aku sendiri yang bangkit, mengikat kantong sampah, dan membawanya keluar. Saat aku kembali, Doni masih duduk di posisi yang sama, seolah aku tidak pernah pergi. Kejadian-kejadian kecil seperti ini, yang awalnya kuanggap sepele, perlahan menumpuk, membentuk gunung es kekecewaan di dalam hatiku. Rutinitas ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kami tidur di ranjang yang sama, berbagi alamat yang sama, tetapi jiwa kami terasa terpisah ribuan mil. Cinta yang dulu membara kini terasa seperti bara api yang nyaris padam, tertutup abu keacuhan. Aku sering bertanya-tanya, apakah ini memang takdir pernikahan? Atau hanya pernikahanku yang seperti ini? Aku hanya bisa berharap,
Dalam hati kecilku, ada sesuatu yang bisa mengubah semua ini, mengembalikan percikan yang hilang. Namun, aku tidak pernah menyangka, perubahan itu akan datang dengan cara yang paling menyakitkan. Rutinitas yang dingin dan hambar di rumah semakin mengikis jiwaku. Kesenjangan emosional antara aku dan Doni terasa begitu nyata, seperti embun pagi yang perlahan mengering di bawah terik matahari. Aku mencoba mencari pelarian, bukan dari pernikahan itu sendiri. Paling tidak, bukan pada awalnya, tapi dari kesepian yang menusuk sampai ke tulang. Aku menemukan kenyamanan dalam pekerjaanku, dalam memenuhi setiap deadline yang ketat, dan dalam menciptakan desain yang bisa membuat klien tersenyum puas. Ada kebanggaan tersendiri saat karyaku diapresiasi, sebuah pengakuan yang begitu berharga karena jarang sekali kudapatkan dalam kehidupan pribadiku. Setiap pujian dari klien, setiap hasil karya yang sempurna, memberiku secercah harapan bahwa aku masih berharga, bahwa ada sesuatu yang bisa kubanggakan. Namun, di balik layar laptopku, ada dunia lain yang perlahan tapi pasti mulai menarik perhatianku, media sosial. Awalnya, itu hanya sekadar iseng. Aku sering membuka platform-platform seperti Instagram atau Facebook untuk melihat-lihat tren desain terbaru, mengintip kehidupan teman-teman lama, atau sekadar membuang penat setelah berjam-jam berkutat dengan proyek yang rumit. Perlahan, aku mulai lebih aktif. Aku mengikuti akun-akun inspiratif yang sering membagikan tips-tips kreatif atau motivasi harian. Aku bergabung dengan grup-grup diskusi tentang desain grafis dan kewirausahaan, di mana aku bisa bertukar pikiran dengan sesama freelancer tentang tantangan pekerjaan atau bahkan sekadar berbagi meme lucu yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang di industri kami. Ini terasa seperti sebuah jendela, sebuah tempat di mana aku bisa bernapas lega tanpa merasa dihakimi, sebuah komunitas di mana aku merasa menjadi bagian dari sesuatu. Ada rasa persaudaraan yang tumbuh, sebuah komunitas maya yang membuatku merasa tidak sendirian di tengah tuntutan pekerjaan yang kadang membuatku merasa terisolasi. Sementara aku mencari koneksi di dunia maya, Doni, dia semakin tenggelam dalam dunianya sendiri yang tak kalah maya. Pulang kerja, dia akan langsung menuju sofa favoritnya di ruang keluarga. Ponselnya selalu di tangan, seolah menjadi perpanjangan dari tangannya sendiri. Obrolannya dengan teman-temannya di grup game daring seringkali jauh lebih hidup, lebih bersemangat, dan lebih ekspresif daripada percakapan kami berdua. Aku sering menangkapnya tersenyum sendiri saat membaca sesuatu di layar, atau tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon dari teman-temannya yang entah siapa dan di mana. Ironisnya, interaksi daringnya jauh lebih intens dan ekspresif daripada interaksi langsungnya denganku. Rasanya seperti ada dinding tak kasat mata yang semakin tinggi di antara kami, dibangun dari batu bata bernama kesibukan dan acuh tak acuh. Aku mencoba sesekali mengajaknya bicara tentang apa yang dia lakukan, berharap bisa menembus dinding itu. Don, lagi lihat apa seru sekali? Tanyaku suatu sore, melihat senyum simpul di wajahnya. Atau, seru banget kayaknya mainnya. Kamu menang lagi ya? Berharap dia mau berbagi. Dia akan menjawab singkat, matanya tetap terpaku pada layar. Oh, ini cuma biasa. Atau, enggak kok, biasa aja. Lalu, dengan cepat, pandangannya akan kembali ke ponselnya, seolah percakapan denganku adalah interupsi yang tidak diinginkan. Pernah suatu malam, setelah seharian penuh dengan pekerjaan yang menuntut dan melelahkan, aku merasa sangat lelah dan sendirian. Aku duduk di sebelahnya di sofa, menyandarkan kepalaku di bahunya, berharap sedikit kehangatan atau simpati. Don, aku lelah sekali hari ini, bisikku pelan, mataku terpejam. Dia hanya mengangguk, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Oh, iya, istirahat saja. Aku memejamkan mata, merasakan kesedihan yang menusuk. Kehangatan fisik dari bahunya tidak sejalan dengan dinginnya respons verbalnya. Bahunya terasa asing, seolah tubuhnya ada di sana, tapi pikiran dan jiwanya jauh di tempat lain, tenggelam dalam dunia digitalnya. Dalam hati, aku mengakui bahwa kami semakin menjauh. Ada jurang yang menganga di antara kami, dan aku tidak tahu bagaimana cara menjembataninya. Setiap hari, jurang itu terasa semakin lebar dan dalam. Media sosial, dengan segala hingar-bingar dan interaksinya, menjadi tempatku mencari kehangatan yang tak kudapatkan di rumah. Aku tidak mencari romansa baru, atau perhatian khusus dari pria lain. Aku hanya mencari koneksi, rasa diakui, dan didengarkan. Di sana, setidaknya, aku merasa ada orang yang melihat dan mendengar apa yang kuucapkan,
Bahkan jika itu hanya sebuah komentar sederhana di unggahan, atau sebuah balasan singkat dari seorang teman maya. Rasanya seperti setetes air di gurun pasir yang kering. Aku mulai menyadari bahwa Doni juga, mungkin, sedang mencari hal yang sama. Kehangatan, perhatian, sesuatu yang tak lagi kami berikan satu sama lain, atau lebih tepatnya, yang tak lagi ia rasakan dariku. Aku tahu, aku juga bersalah karena terlalu sibuk dengan duniaku sendiri, dengan pekerjaan yang tak ada habisnya. Namun, aku tak punya pilihan. Aku harus bekerja keras demi kelangsungan hidup kami, demi cicilan rumah yang harus dibayar setiap bulan, demi masa depan yang dulu kami impikan bersama. Sementara Doni, dia memilih menghabiskan waktunya dengan kesenangan sesaat, dengan teman-teman mayanya, dengan dunia yang membuat dia merasa terhibur. Aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikan percikan itu. Kami berdua terperangkap dalam lingkaran kesibukan dan keacuhan, hidup berdampingan tapi terpisah. Media sosial, yang awalnya hanya pelarian bagiku untuk mengisi kekosongan, ternyata menjadi sarana bagi kami berdua untuk menemukan kehangatan di tempat yang salah. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa Doni telah menemukan kehangatan yang dicarinya itu dari seseorang yang sama sekali tidak aku kenal. Seseorang yang akan menghancurkan fondasi terakhir dari pernikahanku. Aku terlalu sibuk berusaha bertahan, sehingga aku tidak melihat bahwa dia sudah mencari jalan keluar lain. Kehidupan terus berjalan, atau lebih tepatnya, menyeretku dalam pusaran rutinitas yang tak berujung dan semakin menguras tenaga. Aku semakin tenggelam dalam pekerjaanku sebagai desainer grafis freelance, menjadikannya perisai yang kokoh dari kesepian yang menggerogoti. Klien-klien semakin banyak, proyek semakin menumpuk, dan uang yang kudapatkan memang cukup untuk menopang cicilan rumah yang lumayan besar, tagihan bulanan, serta kebutuhan sehari-hari kami berdua. Anehnya, Doni tak pernah bertanya detail tentang pekerjaanku. Dia tidak pernah ingin tahu berapa penghasilanku sebenarnya, atau seberapa lelah aku setelah begadang semalaman menyelesaikan desain. Dia hanya tahu aku sibuk, dan itu sudah cukup baginya untuk membiarkanku dengan duniaku sendiri, seolah pekerjaanku adalah tanggung jawabku sepenuhnya dan bukan bagian dari kemitraan rumah tangga. Suatu sore, aku pulang dari mengambil beberapa bahan kerajinan untuk proyek baru yang membutuhkan sentuhan manual. Saat membuka pintu depan, pandanganku langsung tertuju pada sebuah kotak persegi panjang yang tergeletak mencolok di meja ruang tamu. Kotak itu dibungkus kertas kado berwarna biru langit yang lembut, dengan pita perak mengilap yang diikat rapi. Di atasnya, terselip sebuah kartu ucapan kecil berwarna putih. Alisku terangkat tinggi. Tanggal ulang tahunku sudah lama berlalu, dan Doni tidak pernah memberiku hadiah di luar acara-acara besar yang memang sudah menjadi tradisi keluarga, seperti ulang tahun pernikahan atau hari raya besar. Ini terasa begitu tak terduga, hampir seperti kejutan yang mencurigakan. Aku melangkah mendekat, mengambil kartu itu dengan hati-hati. Tulisan tangan Doni, meskipun sedikit canggung dan tidak serapi biasanya, tertulis rapi di sana. Untuk istriku tercinta, Riana. Maaf kalau aku jarang punya waktu untukmu. Semoga kamu suka. Sebuah sensasi aneh melintas di dadaku. Antara haru karena dia ternyata masih mengingatku, atau setidaknya, berusaha menunjukkan perhatian, dan skeptis karena hadiah ini terasa tidak seperti Doni sama sekali. Dia bukan tipe pria yang romantis dadakan, apalagi yang tiba-tiba memberikan hadiah tanpa alasan yang jelas. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, tergeletak sebuah kalung dengan liontin kecil berbentuk hati, terbuat dari perak, tampak sederhana namun elegan. Aku membalik liontin itu dengan ujung jariku. Di bagian belakangnya, terukir jelas inisial, D. Wah, ini dari Doni? Tanyaku spontan saat Doni muncul dari dapur, membawa segelas air. Wajahnya terlihat sedikit gugup, tapi dia berusaha menyembunyikannya dengan senyum tipis. Dia mengangguk canggung. Iya. Kenapa? Tidak suka? Bukan begitu. Hanya tidak menyangka saja. Ujarku, mencoba menyembunyikan kebingunganku yang bercampur sedikit kegembiraan. Ini adalah hadiah paling manis yang pernah dia berikan dalam beberapa tahun terakhir, dan itu terasa begitu tiba-tiba. Apakah dia mulai menyadari bahwa hubungan kami merenggang? Apakah ini caranya untuk memperbaiki semuanya? Atau ada hal lain yang mendasarinya? Sejak saat itu, memang ada sedikit perubahan pada Doni. Dia tidak banyak bicara. Itu memang karakternya. Tapi, ada beberapa kali dia menawarkan diri untuk membantu hal-hal kecil.
seperti membuang sampah yang sudah menumpuk di dapur atau mengisi ulang galon air minum yang sudah kosong. Bahkan, suatu malam, dia mematikan gamenya lebih awal dari biasanya dan bertanya, "Ada yang bisa kubantu dengan desainmu, Rihanna? Kamu terlihat pusing sekali." Aku terkejut dengan pertanyaannya yang tidak biasa itu, namun dengan cepat menolak. Aku sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri, dan rasanya aneh menerima tawaran bantuan darinya. Meskipun ada sedikit kehangatan baru yang muncul dari Doni, sesuatu di dalam diriku tetap merasakan ketidaknyamanan. Perubahan ini terasa terlalu mendadak, terlalu dipaksakan. Seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk berbuat baik, atau bahkan, seperti ada rasa bersalah yang menggerogotinya. Itu bukan perubahan alami, melainkan seperti skenario yang sedang dia mainkan. Suatu malam, Doni pamit untuk pergi. "Aku mau ke toko teman lama, yang baru buka di seberang kota," katanya santai. "Mau kasih selamat dan lihat-lihat barang dagangannya." Aku mengangguk, tidak terlalu curiga pada awalnya. Dia memang jarang keluar malam, jadi ini terasa aneh, tapi aku tak punya alasan kuat untuk melarangnya. Aku hanya berkata, "Hati-hati di jalan ya, Don." Setelah dia pergi, aku kembali tenggelam dalam proyek desainku yang sedang menumpuk. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 11 malam, aku mendengarnya pulang. Suara kunci pintu yang terbuka, lalu suara gemericik kunci yang diletakkan di meja dekat pintu. Tak lama kemudian, dia masuk ke kamar tidur kami. Aku sedang menata beberapa file di laptopku saat Doni masuk dan langsung berbaring di sampingku, memunggungiku, seolah lelah sekali. Aku meliriknya sekilas. Ada yang aneh. Aroma parfumnya. Itu bukan parfum maskulin yang biasa dia pakai, yang baunya cenderung kuat dan segar. Aroma yang tercium darinya lebih manis, lebih feminin, bahkan sedikit melati atau mawar yang lembut. Samar-samar, aku juga menangkap aroma yang sangat asing dari bajunya, seperti aroma deterjen atau pewangi pakaian yang bukan milikku, bukan merek yang biasa kami gunakan. Aroma ini terlalu kuat dan berbeda. Jantungku berdegup lebih kencang. Sebuah alarm senyap berbunyi di dalam diriku. Aku mencoba mengenyahkan pikiran buruk itu. Mungkin dia berdekatan dengan temannya yang perempuan di toko, atau parfum itu menempel dari seseorang yang tak sengaja bersenggolan dengannya di jalan. Aku mencoba rasional, tapi benakku terusik. Lampu merah pertama mulai menyala. Aku tidak mengatakan apa-apa pada Doni malam itu. Aku hanya berbalik, memunggunginya, dan berpura-pura tidur. Tapi, jauh di lubuk hatiku, kecurigaan itu, meskipun kecil, mulai menanamkan akarnya. Aku tidak tahu dari mana asalnya kalung itu, atau mengapa Doni tiba-tiba berubah. Tapi aroma parfum asing itu, dan perilaku yang tak biasa, mulai menyatukan titik-titik yang belum terlihat jelas. Aku hanya berharap, ini semua hanyalah paranoia dari wanita yang lelah dan kesepian yang sedang mencari-cari masalah. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah firasat buruk yang dingin mulai merayap dalam diriku. Kecurigaan itu, sekali ditanam, mulai tumbuh seperti benalu yang melilit erat, mencekik setiap napas kebahagiaan yang tersisa. Aku mencoba mengabaikannya. Mati-matian meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah delusi yang muncul karena aku terlalu lelah dan terlalu sering sendirian, tenggelam dalam kesibukan. Namun, aroma parfum asing yang manis dan feminin itu terus menghantuiku. Muncul seperti hantu setiap kali Doni pulang lebih malam dari biasanya. Ini bukan aroma deterjen atau pewangi pakaianku. Ini adalah aroma yang disengaja, aroma dari seseorang yang mendekat padanya. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatianku, atau mungkin yang sengaja kuabaikan. Ponsel Doni yang semakin sering dipegang erat, bahkan saat dia tidur, selalu diletakkan terbalik di meja nakas, seolah menyembunyikan sesuatu. Senyum-senyum misterius yang sesekali muncul di wajahnya saat dia sibuk dengan layarnya. Senyum yang begitu lepas dan tulus, tapi tidak pernah dia tunjukkan padaku. Dan yang paling mencolok, percakapan teleponnya yang sering dilakukan di kamar mandi, dengan suara yang jauh lebih pelan dari biasanya, seperti bisikan yang ingin dia sembunyikan. Suara pintu kamar mandi yang tertutup rapat, suara bisikan diiringi tawa kecil, semuanya membangun sebuah narasi gelap di benakku. Aku tidak pernah berniat untuk mengintip ponselnya. Harga diriku terlalu tinggi untuk itu. Aku selalu percaya pada privasi, dan gagasan untuk melanggar batas itu terasa menjijikan. Namun,
Takdir punya caranya sendiri. Suatu pagi, Doni sedang mandi, dan ponselnya, entah bagaimana, tergeletak di meja rias, layarnya menghadap ke atas. Tepat di saat aku lewat, sebuah notifikasi WhatsApp muncul, menampilkan preview pesan, "Semalam seru banget, sayang. Sampai ketemu lagi besok." Napasiku tercekat. Darahku seolah berhenti mengalir, digantikan oleh sensasi dingin yang merayap dari ujung kaki hingga kepala. Kata, "sayang," itu, yang seharusnya hanya keluar dari mulutnya untukku, menghantamku seperti godam, menghancurkan sisa-sisa ilusi yang kubangun bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar yang tak bisa kuhentikan, aku meraih ponsel itu. Ajaibnya, layarnya tidak terkunci. Seolah semesta memang ingin aku melihat kebenaran yang pahit ini. Aku membuka aplikasi WhatsApp, dan langsung menuju percakapan teratas. Namanya, Maya. Isi percakapan mereka adalah rentetan bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Setiap kata adalah tusukan pisau yang dalam. Ada foto-foto Doni di tempat yang tidak kukenal, tersenyum lebar di depan kafe yang chic, atau di sebuah taman yang belum pernah kami kunjungi bersama. Ada foto-foto mereka berdua makan malam di restoran yang mewah, dengan hidangan yang terlihat mahal, jauh dari kebiasaan makan malam sederhana kami di rumah. Dan yang paling menusuk, ada satu foto selfie Doni dengan Maya. Kepala mereka bersandar satu sama lain. Senyum mereka begitu lebar, lepas, dan penuh kebahagiaan. Senyum yang tidak pernah kulihat lagi di wajah Doni saat bersamaku, bahkan di hari-hari terbaik kami. Aku membaca setiap kata, setiap emoji, setiap foto, seolah ingin memastikan bahwa mataku tidak menipu, bahwa ini bukan mimpi buruk yang bisa kuhapuskan. Tapi semua itu terlalu nyata. Sebuah pukulan telak yang menghantam jantung, mematahkan setiap keping kepercayaan yang masih tersisa. Air mata mulai mengalir, bukan lagi karena kesedihan yang mendalam, tapi karena amarah yang membakar. Amarah pada Doni yang begitu tega mengkhianati. Amarah pada wanita yang bernama Maya yang tanpa malu-malu merusak rumah tangga orang. Dan amarah pada diriku sendiri yang begitu bodoh, buta, dan naif. Suara air di kamar mandi, yang tadinya menenangkan, kini terdengar seperti lolongan hantu yang mengolok-olokku. Aku masih memegang ponsel Doni, layar berisi bukti-bukti itu terpampang jelas. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Doni keluar, handuk putih melilit pinggangnya, rambutnya basah. Dia melihatku, lalu pandangannya jatuh pada ponsel di tanganku. Wajahnya langsung memucat, darah seolah lenyap dari wajahnya, matanya membelalak kaget. Ia tak perlu bertanya, ekspresiku yang beku, dengan air mata yang mengalir tanpa suara di pipiku, sudah menjelaskan semuanya. "Riana, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya. Suaranya tercekat dan bergetar, berusaha mendekatiku, tangannya terulur. Aku mengangkat tanganku, mengisyaratkan dia untuk tidak mendekat, seolah sentuhannya akan mengotori. Air mata memang mengalir, tapi bibirku mengukir senyum pahit yang menyayat hati. Tidak seperti yang kupikirkan? Apa yang harus kupikirkan lagi? Doni? Ini jelas sekali. Suaraku terdengar dingin, penuh kejijikan. Aku menunjuk layar ponselnya dengan jari gemetar. Setiap kata, setiap foto, setiap rencana busuk ini jelas sekali. Doni, tidak perlu penjelasan lagi. Dia mencoba merebut ponselnya, tangannya mencengkeram udara di depanku. Aku bisa jelaskan, sayang. Dia hanya teman kerja, tidak lebih. Teman? Aku tertawa, tawa hampa yang penuh kepedihan, yang lebih mirip isakan yang tertahan. Sejak kapan teman memanggilmu, sayang? Sejak kapan teman memelukmu seperti ini di depan umum? Sejak kapan teman membicarakan tentang perasaan terjebak dalam pernikahan denganmu, Doni? Suaraku meninggi, sekuat tenaga menahan ledakan amarah yang lebih besar, tetapi nadaku sudah membara. Dia terdiam, tertunduk, bahunya melorot. Ekspresi bersalah itu jelas terlihat, bahkan dari bayangan yang jatuh di matanya yang kini penuh ketakutan. Aku tahu saat itu juga, dia tidak bisa lagi bersembunyi. Semua kebohongan yang sistematis, semua kecurigaan yang selama ini kuendap di dasar hati, kini menemukan bukti paling nyata dan tak terbantahkan. Ponsel itu, yang selama ini menjadi perisai baginya, kini menjadi pedang yang menusuknya tepat di ulu hati. Dan aku, yang selama ini buta karena cinta dan pengorbanan yang tak sepadan,
kini melihat segalanya dengan jelas. Ilusiku telah hancur berkeping-keping. Pengkhianatan ini bukan hanya tentang dia yang tidur dengan wanita lain. Ini adalah tentang kehancuran kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun. Tentang kebohongan yang sistematis dan tanpa henti. Dan tentang bagaimana dia telah membiarkan aku berjuang sendirian untuk rumah tangga ini, demi masa depan yang kami impikan, sementara dia sibuk membangun dunia lain di belakangku, dunia yang penuh kebohongan dan tawa dengan wanita lain. Jantungku berdetak kencang, tapi bukan lagi karena sakit yang memilukan, melainkan karena keputusan yang mulai terbentuk, sekuat baja, di dalam diriku. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Detik ini juga. Udara di kamar terasa dingin, membeku oleh ketegangan yang menyesakkan dan bau pengkhianatan yang menusuk hidung. Doni masih berdiri mematung di tengah ruangan, wajahnya pucat pasi seperti mayat, matanya yang tadi kaget kini dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Dia mencoba meraih ponsel yang masih ada di tanganku, mungkin ingin menghapus jejak kejahatannya, atau sekadar ingin menyembunyikan bukti dari mataku. Namun, aku dengan cepat menariknya menjauh. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan, tidak ada lagi celah untuk penipuan. Permainan ini sudah berakhir. Riana, kumohon jangan seperti ini. Suaranya serak, penuh permohonan yang terdengar kosong di telingaku. Kita bisa bicara baik-baik. Aku bisa jelaskan semuanya. Ada salah paham di sini. Aku menatapnya lurus, tanpa berkedip, seolah ingin membakar dirinya dengan tatapanku. Air mata memang masih membasahi pipiku, mengalir tanpa suara, tapi itu bukan lagi air mata kesedihan atau patah hati yang memilukan. Ini adalah air mata kemarahan yang membakar, air mata dari harga diri yang telah diinjak-injak, air mata dari pengorbanan yang sia-sia. Aku tidak merasakan sedikit pun belas kasihan, tidak setitik pun iba. 8 tahun kebersamaan, 8 tahun pengorbananku, setiap tetes keringat dan air mata yang kutumpahkan untuk pernikahan ini, semuanya hancur dalam sekejap oleh sekumpulan pesan dan foto menjijikkan di layar ponsel. Apa yang perlu dijelaskan, Doni? Suaraku terdengar datar, begitu tenang, seperti pisau yang tajam dan dingin. Aku tidak berteriak, tidak membentak. Suaraku lebih mengerikan dari itu, karena di dalamnya tidak ada lagi emosi, tidak ada lagi guncangan, hanya kekosongan yang membekukan. Bukti ini sudah bicara segalanya. Kamu mengkhianatiku. Kamu tidur dengan wanita lain. Kamu membangun kehidupan lain di belakangku. Dunia yang penuh kebahagiaan dan tawa dengan orang lain. Sementara aku mati-matian berjuang di sini, sendirian, untuk rumah tangga ini. Aku mengayunkan ponselnya ke udara, menunjuk layar yang masih menyala terang, memamerkan kebusukan. Lihat ini. Percakapan mesra, foto-foto kalian di tempat-tempat romantis, janji-janji manis yang kau lontarkan padanya. Apalagi yang harus dijelaskan? Apakah kamu akan mengatakan ini semua hanya salah paham? Sebuah lelucon? Tidak. Doni. Ini adalah kebenaran yang paling menjijikan. Kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Doni mencoba melangkah maju lagi. Kali ini dengan ekspresi putus asa yang menyedihkan. Dia mengulurkan tangannya, mencoba meraihku, mencoba menyentuhku. Riana, aku menyesal. Aku salah. Aku bersumpah aku tidak bermaksud menyakitimu. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memutuskan semua hubungan dengan dia. Aku akan berubah. Sungguh. Aku tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai mataku, senyum yang dingin dan penuh cibiran. Menyesal? Terlambat. Doni, penyesalanmu tidak akan mengembalikan waktu yang telah kubuang untuk pria sepertimu, pria yang hanya tahu bagaimana memanfaatkan. Penyesalanmu tidak akan menghapus rasa jijik yang kurasakan sekarang setiap kali melihatmu. Aku menggelengkan kepala perlahan, sorot mataku menunjukkan keputusasaan yang absolut. Satu kesempatan lagi? Setelah 8 tahun ini, dan semua pengorbananku yang tak terhitung, aku sudah selesai. Finished. Aku berjalan menuju lemari pakaian, membuka laci tempat aku menyimpan surat-surat penting. Gerakanku teratur, tenang, seolah aku sedang melakukan hal yang paling biasa di dunia, bukan menghancurkan sebuah pernikahan. Doni mengawasiku dengan pandangan bingung, seolah tidak mengerti apa yang sedang kulakukan, apa yang sedang kupikirkan. Apa yang kamu lakukan, Riana? Tanyanya pelan, suaranya nyaris berbisik. Aku mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua berisi dokumen-dokumen penting.
akta nikah, surat-surat rumah yang cicilannya selalu kubayar, dan beberapa dokumen keuangan lainnya. Aku menarik akta nikah kami. Kertas itu terasa dingin di tanganku, namun api amarah di dadaku tak padam. Dengan mata terpaku pada tulisan nama kami di sana, aku menatap Doni. Aku menceraikanmu, Doni. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirku, begitu jelas, begitu tegas, dan begitu final. Tidak ada keraguan, tidak ada jeda, tidak ada getar dalam suaraku. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Doni terkesiap. Wajahnya semakin pucat, seolah baru saja disiram air es yang membekukan. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriaknya. Akhirnya suaranya meninggi, penuh kepanikan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu tidak bisa hanya bilang begitu. Ini rumah kita, Riana. Bisa. Aku bisa. Jawabku tenang, meskipun dalam diriku ada badai yang bergolak, siap meledak. Dan aku tidak akan membicarakannya baik-baik. Bagiku, pernikahan ini sudah berakhir detik ini juga. Setelah apa yang kamu lakukan, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Tidak ada negosiasi untuk pengkhianatan. Aku berjalan menuju koper kecilku yang selalu siap untuk perjalanan bisnis. Dengan cekatan, aku mulai memasukkan beberapa pakaian ganti, charger ponsel, dan dompetku. Barang-barang yang paling penting, yang bisa kubawa pergi segera. Aku tidak ingin berlama-lama di rumah ini, di tempat yang kini terasa seperti penjara yang penuh kebohongan dan kenangan pahit. Doni masih berdiri membeku di tengah ruangan, matanya menatapku dengan putus asa yang dalam. Kamu mau kemana, Riana? Jangan pergi. Ini rumah kita. Kita bangun ini bersama. Rumah kita. Aku tertawa hampa lagi, tawa yang menusuk seperti jarum. Masa depan apa yang kamu bicarakan, Doni? Masa depan dengan wanita lain rumah ini? Aku yang bayar cicilannya sendirian. Aku yang mati-matian bekerja siang malam untuk itu. Kamu hanya beban. Seorang beban seperti kamu tidak pantas hidup dengan wanita pekerja keras sepertiku. Beban yang hanya bisa menghabiskan uang, menghabiskan waktuku, dan sekarang, menghancurkan kepercayaanku. Aku tahu kata-kataku menusuk jauh ke dalam hatinya. Tapi itu adalah kebenaran yang tak bisa disangkal. Bertahun-tahun aku berjuang sendirian, memikul semua beban rumah tangga, sementara dia hidup dalam zona nyaman yang kubangun, bersenang-senang dengan duniaku. Aku menatapnya, ada tatapan jijik yang tak bisa kusimpan, tak bisa kubendung. Ini bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan deklarasi perang. Perang untuk membebaskan diriku dari beban yang bernama Doni. Aku akan pergi, dan dia akan merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Malam itu, setelah mengucapkan kata-kata terakhir yang menusuk dan membebaskan dari beban yang bernama Doni, aku tidak tahu harus kemana. Otakku terasa beku, mati rasa oleh guncangan emosional yang hebat, tapi tubuhku bergerak dengan otomatis, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntunku. Aku menyeret koperku yang terasa ringan namun syarat makna, keluar dari pintu rumah yang selama 8 tahun kujadikan surga, namun kini terasa seperti neraka yang dingin dan penuh kebohongan. Malam telah larut, di luar sana, jalanan kompleks perumahan kami sepi dan lengang. Hanya lampu-lampu jalan yang temaram menjadi saksi bisu kepergianku yang mendadak. Bayanganku memanjang mengikuti langkah kaki yang ragu namun mantap. Setibanya di jalan utama, di bawah cahaya kuning lampu merkuri, aku langsung memanggil taksi daring melalui aplikasi di ponselku. Tanganku sedikit bergetar saat mengetik alamat tujuan. Bukan rumah orang tua, aku tidak ingin mereka khawatir atau terlibat dalam drama ini, setidaknya belum sekarang. Aku juga tidak mau ke rumah teman, karena aku butuh waktu sendiri untuk mencerna semua ini, untuk mengumpulkan kembali serpihan-serpihan diriku yang hancur. Akhirnya, aku memilih sebuah hotel kecil di pusat kota yang pernah kudatangi untuk urusan pekerjaan beberapa waktu lalu. Aku tahu kamarnya sederhana, namun bersih, terjangkau, dan yang terpenting, aman. Itu adalah prioritas utamaku saat ini, keamanan dan ketenangan. Dalam perjalanan menuju hotel, aku menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota berkedip-kedip, bergerak cepat seolah ikut berlari bersamaku, mencoba menjauh dari semua yang terjadi. Pikiranku berputar tak karuan, seperti benang kusut yang sulit diurai. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Bagaimana bisa Doni, pria yang kunikahi, pria yang dulu kucintai dengan segenap jiwa,
Melakukan hal sekeji dan sehina ini? Rasa sakit itu kembali datang, menusuk dalam, bukan karena kehilangan cinta yang sudah lama memudar, tapi karena pengkhianatan yang begitu dalam dan brutal. Harga diriku hancur berkeping-keping. Kepercayaan itu lenyap tak bersisa, direnggut paksa. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan, kemudian dibuang begitu saja. Saat tiba di lobi hotel yang remang-remang, resepsionis menyambutku dengan senyum ramah dan tatapan profesional. Seolah tidak menyadari badai yang baru saja kuhadapi. Aku berusaha tersenyum balik, meskipun rasanya bibirku kaku dan hatiku hampa. Setelah mendapatkan kunci kamar, aku segera naik ke lantai atas, langkahku cepat, seolah ingin segera menghilang dari pandangan orang lain. Pintu kamar hotel tertutup di belakangku, bunyinya menggema pelan. Aku menjatuhkan koperku di lantai berkarpet, lalu ambruk di tepi tempat tidur yang terasa dingin dan asing. Keheningan kamar menyelimutiku, memelukku dalam kesunyian yang mencekik. Disinilah aku sekarang, seorang diri, di kamar asing, setelah 8 tahun hidup berpasangan. Tidak ada lagi suara Doni yang bermain game hingga larut. Tidak ada lagi dengkurannya yang dulu kuanggap menenangkan. Tidak ada lagi aroma parfumnya yang kini kurasa menjijikkan dan memuakkan. Hanya ada aku, dan kekosongan yang membingungkan, yang terasa begitu besar dan menakutkan. Aku menatap langit-langit kamar, yang terasa begitu tinggi dan hampa. Air mata kembali mengalir. Kali ini bukan karena amarah yang membara, melainkan kelegaan yang campur aduk dengan kepedihan yang dalam. Lega karena akhirnya aku berani mengambil langkah, berani keluar dari lingkaran kebohongan dan sandiwara ini. Pedih karena semua impian yang telah kubangun bersamanya harus hancur berantakan, menjadi debu yang tertiup angin. Impian tentang keluarga, tentang masa tua bersama, tentang kebahagiaan sederhana, semuanya musnah. Aku mengeluarkan ponselku dari saku jaket. Layar menunjukkan beberapa panggilan tak terjawab dari Doni. Aku tahu dia pasti panik, mungkin merasa bersalah, meskipun aku meragukan itu, atau mungkin lebih tepatnya, takut akan konsekuensi dari perbuatannya. Aku mengabaikan semuanya. Aku tidak ingin mendengar suaranya, tidak ingin mendengar alasan palsunya lagi, tidak ingin lagi dihadapkan pada kebohongannya. Aku hanya ingin hening, ingin menenangkan pikiranku, ingin merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, wajah Doni dan Maya muncul di benakku, senyum mereka mengejek, tawa mereka menghantui. Aku bangkit dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi, dan membasuh wajahku berkali-kali dengan air dingin, berharap bisa menghapus bayangan itu. Melihat pantulan diriku di cermin, aku menyadari bahwa aku tidak lagi mengenali wanita di depanku. Matanya bengkak dan merah karena menangis, wajahnya pucat pasi, namun ada sesuatu yang berbeda di sana. Ada keteguhan. Sebuah tekad yang baru saja lahir dari puing-puing kehancuran. Ini adalah langkah pertamaku menuju kebebasan, meskipun terasa begitu berat dan menyakitkan, seperti melangkah di atas pecahan kaca. Aku tahu, jalan di depanku tidak akan mudah. Akan ada badai yang lebih besar, tantangan yang lebih berat. Akan ada rasa takut, penyesalan, dan mungkin kesepian yang lebih mendalam. Tapi aku sudah memutuskan. Aku tidak akan lagi hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan. Aku tidak akan lagi menjadi beban bagi diriku sendiri, karena membiarkan diriku disakiti. Aku akan berjuang. Untuk diriku. Untuk harga diriku yang telah direnggut. Ini adalah permulaan babak baru dalam hidupku. Sebuah babak yang harus kumulai dengan keberanian dan harapan, meskipun samar. Malam di hotel terasa panjang, tak berujung, seperti siksaan tak berkesudahan. Aku tak bisa tidur nyenyak, hanya berhasil mencuri beberapa jam istirahat yang gelisah. Pikiranku terus berkejaran, mengulang setiap detail pengkhianatan yang baru kutemukan. Setelah semalam suntuk menahan diri dari godaan untuk membuang ponsel Doni, pagi harinya, dengan tangan bergetar, aku akhirnya membuka ponselku. Aku tahu apa yang akan kutemukan. Sudah kuduga, ada puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari Doni, beberapa bahkan dari nomor tak dikenal yang mungkin adalah nomor pribadinya yang lain. Aku mengabaikan semuanya, melemparkan ponsel ke sisi tempat tidur, seolah benda itu membawa penyakit menular. Yang menarik perhatianku adalah notifikasi dari aplikasi media sosialku. Aku tahu ini akan jadi medan perang selanjutnya, sebuah arena publik tempat drama ini akan terkuak. Ternyata dugaanku benar.
Akun media sosial Doni menjadi ramai. Lebih ramai dari biasanya. Notifikasi-notifikasi komentar dan mention terus bermunculan. Teman-teman kami, kenalan lama, bahkan beberapa kerabat jauh, mulai bertanya-tanya. Mereka tidak lagi bertanya apa kabar kami, melainkan pertanyaan penuh tanda tanya tentang hubungan kami. Beberapa unggahan foto yang dulu menampilkan kebersamaan kami, potret-potret kebahagiaan yang kini terasa palsu, kini dipertanyakan. Tak sedikit yang mengirim pesan pribadi kepadaku, bertanya apa yang terjadi. Mengapa Doni tiba-tiba menghapus foto-foto lamanya denganku yang sudah lama dia biarkan terpampang di akunnya? Aku memilih untuk tidak merespon satupun pesan itu. Aku belum siap menghadapi rentetan pertanyaan dan tatapan kasihan itu. Aku tahu, berita ini akan menyebar cepat, dan aku belum punya energi untuk itu. Namun, di tengah semua notifikasi itu, ada satu yang paling membuatku terkejut, membuat darahku mendidih dan menguapkan sisa-sisa kesabaranku. Sebuah notifikasi unggahan baru saja masuk dari akun dengan nama Maya Lestari. Jantungku berdebar lebih kencang. Aku mengenal nama itu. Nama yang kulihat di ponsel Doni. Dengan napas tertahan, aku mengklik notifikasi itu. Dan di sana, terpampang jelas. Foto itu adalah foto Doni dan Maya yang sama persis, yang kulihat di ponsel Doni kemarin pagi. Foto selfie mereka berdua, dengan senyum lebar yang membuatku mual, dengan kepala mereka bersandar akrab satu sama lain. Kali ini, diunggah secara publik di lini masa Maya Lestari, dengan caption yang menusuk, mengoyak-ngoyak sisa harga diriku, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Terima kasih telah hadir, My Love Hati Merah 2. Napasiku tercekat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokanku. Darahku mendidih, bukan lagi panas, tapi membara, siap membakar apa saja yang ada di depannya. Dia benar-benar melakukannya. Wanita ini tidak hanya mengambil suamiku secara sembunyi-sembunyi. Dia juga berani mempublikasikannya, seolah mengumumkan kemenangannya secara terang-terangan di hadapan seluruh dunia maya. Ini bukan lagi soal Doni dan aku. Ini soal harga diri dan martabat yang diinjak-injak secara terang-terangan, dengan kesombongan yang menjijikan. Amarah yang kemarin membeku, kini meledak dalam diriku, tak terbendung. Mataku panas. Tapi kali ini bukan karena air mata kesedihan, melainkan bara api yang siap membakar semua yang ada di hadapannya. Aku merasa direndahkan, dihina, dan dipermalukan. Aku tidak tahu siapa Maya Lestari ini secara pribadi, tidak ada riwayat perkenalan langsung. Tapi tindakannya memprovokasiku secara langsung, menantangku. Dia seolah ingin mengumumkan bahwa dia adalah pemenangnya, bahwa dia berhasil mendapatkan Doni, dan dia tidak ragu untuk memamerkannya. Dan dia menggunakan platform yang sama dengan Doni untuk melakukan itu, di mana banyak teman dan kenalanku juga ada. Aku memikirkan kembali kata-kata yang kuucapkan pada Doni saat terakhir kami bertemu, saat aku meninggalkan rumah. Aku bilang dia beban, dan tidak pantas hidup dengan wanita pekerja keras sepertiku. Kata-kata itu kuucapkan karena amarah dan kekecewaan yang memuncak, sebuah ledakan emosi yang tak bisa lagi kutahan. Tapi sekarang, melihat unggahan Maya, aku merasa ada kebutuhan yang lebih dalam untuk menegaskan hal itu. Bukan hanya untuk Doni, tapi untuk dia. Untuk wanita yang berani mengusik ketenanganku. Aku membuka akun media sosialku lagi, mencari profil Maya Lestari. Aku memastikan itu memang dia. Dari wajah di foto dan dari beberapa komentar teman-temannya yang ternyata juga saling kenal dengan Doni. Tanpa pikir panjang, tanpa menimbang konsekuensi jangka panjangnya, tanpa sedikit pun keraguan, aku mengetik. Aku tidak membalas unggahannya secara langsung. Aku memilih jalur yang lebih pribadi. Namun dengan pesan yang sama menusuknya. Aku mencari opsi pesan pribadi. Jari-jariku menari di atas keyboard ponsel, penuh tekad dan amarah. Halo, Maya Lestari. Ini Riana, istri Doni. Aku mengambil napas panjang, mencoba meredakan detak jantungku yang menggila, lalu melanjutkan, aku sudah melihat semua unggahanmu, dan aku tahu semuanya tentang hubunganmu dengan Doni. Jangan khawatir. Kamu sudah bisa mengambilnya. Aku bilang padamu, ambil saja suamiku. Seorang beban seperti dia tidak pantas hidup dengan wanita pekerja keras sepertiku. Dia sepenuhnya milikmu. Aku tidak akan menghalangi, tidak akan mengusik kebahagiaan palsu kalian. Jangan coba-coba mengusikku lagi. Aku sudah selesai dengan drama ini. Nikmati, cinta sejati,
Kalian, karena aku tahu itu tidak akan bertahan lama. Setelah menekan tombol kirim, tanganku bergetar hebat, lebih karena pelepasan emosi daripada ketakutan. Ada rasa lega yang luar biasa, campur aduk dengan perasaan kosong yang dingin. Aku sudah meluapkan amarahku, sudah menegaskan batas. Tapi itu tidak menghilangkan rasa sakitnya. Unggahan Maya, pesanku kepadanya. Semua ini adalah deklarasi perang terbuka, bukan hanya antara aku dan Doni, tapi juga dengan wanita ini. Sebuah konflik yang kini tak hanya terjadi di antara kami bertiga, tapi juga mulai melibatkan dunia maya, menjadi konsumsi publik. Aku tidak tahu bagaimana dia akan merespons. Aku tidak peduli. Yang jelas, aku sudah menegaskan posisiku. Aku tidak akan diam saja diinjak-injak. Ini adalah permulaan dari babak baru, di mana aku harus menghadapi konsekuensi dari keputusanku yang impulsif, namun terasa begitu benar dan membebaskan. Ini adalah awal dari perjalananku yang sesungguhnya. Pesan yang kukirimkan pada Maya Lestari terasa seperti melempar batu besar ke sarang lebah yang sedang tidur. Aku tahu tindakanku itu akan memicu reaksi, sebuah badai balasan yang tak terhindarkan, tapi aku tidak menyangka akan secepat dan seganas itu. Tidak sampai 10 menit setelah pesanku terkirim, ponselku berdering tanpa henti. Nomor tidak dikenal, sebuah nomor yang asing. Aku membiarkannya berdering, membiarkan suaranya bergema di kamar hotel yang sunyi, seolah bukan urusanku. Lalu, sesaat setelah deringan itu berhenti, sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari Maya Lestari. Aku membuka pesan itu dengan jari-jari yang bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan antisipasi dan amarah yang siap meledak. Isi pesannya? Singkat, padat, dan penuh amarah yang tersulut api. Jaga mulutmu, jalang. Kamu pikir siapa kamu bisa bicara begitu? Doni yang datang padaku, bukan sebaliknya. Dasar istri tidak tahu diri, tidak bisa melayani suami. Pantas saja dia cari yang lain. Napasiku tercekat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokanku. Darahku mendidih, bukan lagi panas, tapi membara, siap membakar apa saja yang ada di depannya. Dia berani menyebutku jalang? Mengatakan aku tidak tahu diri? Mengklaim aku tidak bisa melayani suamiku? Wanita ini tidak hanya mengambil suamiku, dia juga berusaha memutarbalikkan fakta, mencoba menjadikan aku korban dan dia sebagai pahlawan yang menyelamatkan Doni dari sebuah pernikahan yang tidak bahagia. Ini bukan lagi sekadar kasus perselingkuhan yang menyakitkan. Ini adalah perang harga diri yang brutal, sebuah penghinaan yang tak bisa kuterima. Tanganku gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak tak tertahankan. Jemariku gatal ingin membalas, melontarkan setiap kata kotor yang ada di pikiranku, merobek-robek harga dirinya dengan kata-kata kasar yang setimpal. Tapi kemudian aku teringat sesuatu. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke levelnya. Aku tidak akan membiarkan diriku terlihat histeris dan tidak berkelas. Aku adalah Riana, wanita pekerja keras yang mandiri, yang selalu menjunjung tinggi integritasnya, bukan wanita gila yang kehilangan kendali karena ulah dua orang pengkhianat. Aku akan menjaga martabatku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila, merasakan udara dingin mengisi paru-paruku. Aku akan membalasnya, tapi dengan caraku sendiri. Dengan cara yang lebih mematikan dari sekadar makian atau cacian. Aku akan menggunakan kebenaran sebagai senjata terkuatku. Aku membuka aplikasi galeri di ponselku. Aku mencari tangkapan layar percakapan Doni dan Maya yang kulihat kemarin pagi, saat dunia seolah runtuh di sekelilingku. Tangkapan layar yang menampilkan Doni mengirimkan pesan-pesan mesra dan rayuan gombal. Doni yang merengek-rengek kepadanya, Doni yang mengatakan dia terjebak dalam pernikahan kami. Tangkapan layar yang menunjukkan dengan jelas bahwa Donilah yang mengejar, bukan Maya. Bahwa Doni yang memulai ini semua. Doni yang menanam benih pengkhianatan. Dengan jari-jari yang masih sedikit gemetar namun kini penuh tekad, aku mengirimkan semua tangkapan layar itu kepadanya, satu persatu, tanpa tambahan kata pembuka. Hanya gambar-gambar itu. Biarkan bukti bicara. Biarkan dia melihat bagaimana cinta sejatinya itu sebenarnya. Biarkan dia melihat sisi munafik dari pria yang baru saja ia rebut. Setelah semua tangkapan layar terkirim, dan aku melihat tanda centang biru ganda muncul, aku mengetikkan pesan terakhir. Kali ini, tanpa amarah yang meledak-ledak.
namun dengan ketenangan yang menusuk, dingin, dan mematikan. Sekarang siapa yang jalang? Pria yang kamu sebut, cinta sejati, itu yang merengek-rengek mengejarmu. Dan dia juga yang bilang padamu dia, terjebak, denganku. Kamu adalah pilihan terakhirnya, bukan cinta sejatinya. Aku menekan enter, seolah memberikan jeda untuknya mencerna kalimat sebelumnya. Aku sudah memberimu Doni, dia sudah jadi urusanmu. Aku tidak peduli kalian akan bahagia atau tidak. Tapi, jangan pernah berani mengusikku lagi. Jangan pernah berani menyebut namaku. Aku bukan wanita yang bisa kamu injak-injak. Setelah menekan tombol kirim, ada rasa lega yang luar biasa, meskipun pahit. Ini adalah penegasan terakhirku. Aku mematikan ponselku, melemparkannya jauh-jauh ke atas meja. Aku tidak ingin melihat responsnya lagi, tidak ingin mendengar makiannya, tidak ingin membaca pembenaran diri yang akan ia lontarkan. Aku sudah melangkah mundur dari pertarungan kotor ini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyeretku ke dalam lumpur yang mereka ciptakan sendiri. Kini, aku harus fokus pada diriku sendiri, pada pemulihan, dan pada masa depanku. Dunia maya telah menjadi saksi bisu kehancuran pernikahanku, dan aku telah berani menghadapi pelakor itu secara langsung, tanpa rasa takut. Ini adalah pertarungan harga diri yang telah kumenangkan, setidaknya dalam batas kemampuanku. Namun, aku tahu konsekuensi dari semua ini tidak hanya akan berhenti di pesan pribadi. Aku akan menghadapi Doni secara hukum, menghadapi keluarga, dan seluruh pandangan masyarakat. Tapi aku sudah siap. Ini adalah harga yang harus kubayar untuk kebebasanku. Dan aku akan membayarnya dengan kepala tegak. Setelah mengirimkan pesan balasan terakhir pada Maya dan mematikan ponselku, aku merasa sedikit lebih tenang, meskipun sisa-sisa amarah masih membara di dalam diriku seperti bara yang tak padam. Aku memutuskan untuk tidak lagi mengecek ponsel. Aku butuh jeda total dari drama media sosial dan pesan-pesan beracun yang menguras energiku. Yang terpenting sekarang adalah memikirkan langkah selanjutnya, merencanakan setiap detail masa depanku yang kini terasa seperti kanvas kosong. Kamar hotel ini, meskipun nyaman dan memberikan rasa aman untuk sementara, bukanlah solusi jangka panjang. Aku tidak bisa terus-menerus hidup di sini. Aku harus mencari tempat tinggal yang lebih permanen. Ide untuk kembali ke rumah orang tuaku terlintas di benakku, namun aku segera menepisnya. Aku tidak ingin membebani mereka dengan masalah rumah tanggaku yang rumit ini. Aku tahu mereka akan sangat terpukul dan khawatir, dan aku ingin melindungi mereka dari kegelisahan ini, setidaknya belum sekarang. Selain itu, aku merasa harus mandiri sepenuhnya dalam menghadapi badai ini. Ini adalah masalahku, dan aku harus menyelesaikannya sendiri, dengan kekuatanku sendiri. Pikiranku beralih ke aspek finansial. Sebagai seorang freelancer desainer grafis, pekerjaanku memang sangat fleksibel, dan yang terpenting, penghasilanku cukup, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup untuk hidup sendiri dengan layak. Aku adalah tulang punggung finansial utama di rumah kami. Akulah yang membayar sebagian besar cicilan rumah, tagihan bulanan, dan kebutuhan sehari-hari. Doni memang bekerja di bank dengan gaji yang teratur, tapi gajinya tidak seberapa jika dibandingkan dengan pengeluaran kami, dan dia selalu punya 1001 alasan untuk tidak membantu lebih banyak, atau untuk membelanjakan uangnya untuk kesenangan pribadinya. Jadi, secara finansial, aku yakin 100% bisa bertahan hidup, bahkan mungkin lebih baik tanpa dia. Yang menjadi fokus utama dan terbesarku adalah rumah. Rumah yang selama ini kubangun dengan Doni, yang cicilannya sebagian besar kubayar dengan keringat dan kerja kerasku. Aku tidak ingin melepaskannya begitu saja, karena itu bukan hanya sekadar bangunan. Itu adalah simbol dari pengorbananku, hasil jerih payahku. Aku harus memikirkan bagaimana cara mengelola aset itu, atau setidaknya, memastikan hak-hakku terpenuhi secara adil. Ini akan membutuhkan proses hukum yang panjang dan melelahkan, dan aku harus siap untuk itu. Aku mulai membayangkan akan seperti apa proses perceraian itu, dan siapa yang bisa membantuku. Saat aku sedang memikirkan semua itu, ponselku yang tergeletak di meja kembali bergetar. Layarnya menyala terang menampilkan nama Doni. Aku tahu itu pasti dia. Aku ragu untuk mengangkatnya. Hatiku masih dipenuhi amarah dan kecewa. Namun, aku sadar, cepat atau lambat, kami harus bicara. Aku tidak bisa terus menghindar. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap sisa keberanianku, lalu menekan tombol hijau. Halo, suaraku terdengar datar,
nyaris tanpa emosi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan emosiku terekspresikan melalui suara. Di ujung telepon, suara Doni terdengar panik dan putus asa, seolah baru saja disambar petir. "Riana, kamu di mana? Kenapa kamu pergi begitu saja? Kenapa kamu tidak bisa diajak bicara? Kenapa kamu mengirim pesan seperti itu pada Maya?" Rentetan pertanyaan itu keluar seperti peluru. Aku diam sejenak, membiarkan dia melampiaskan kepanikannya, membiarkan suaranya yang gemetar memenuhi telingaku. "Aku pergi karena aku tidak bisa lagi tinggal bersama pengkhianat sepertimu," jawabku tenang, tetapi dengan nada yang tajam. "Dan aku mengirim pesan pada Maya karena dia pantas mendapatkannya. Dia mengunggah foto-foto kalian secara publik, memamerkan kebusukannya. Dia ingin mempermalukanku di depan banyak orang. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi, Riana, ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan." Suaranya terdengar merengek, mencoba mencari pembelaan. "Cukup, Doni." Suaraku meninggi, tidak lagi bisa kutahan. Sebuah nada keras akhirnya keluar. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Aku sudah melihat semuanya, membaca setiap kata, melihat setiap foto. Aku tidak bodoh, Doni. Aku sudah lelah dengan kebohonganmu, dengan sikap acuh tak acuhmu, dan sekarang, dengan pengkhianatanmu yang menjijikan. Doni terdiam di ujung telepon, napasnya terdengar berat. Lalu, suaranya berubah menjadi lebih rendah, terdengar seperti tangisan yang tertahan, penuh penyesalan palsu. "Riana, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulanginya. Aku janji, aku akan berubah." Hati kecilku sempat terusik. Ada secuil rasa iba yang muncul. Rasa iba terhadap pria yang pernah kucintai itu. Tapi kemudian, bayangan Doni dan Maya tertawa bersama di foto itu, di restoran mewah yang tidak pernah dia ajak aku datangi, muncul di benakku, dan rasa iba itu langsung menguap, digantikan oleh amarah yang dingin dan tekad yang kuat. Penyesalan? Hanya karena tertangkap basah. Penyesalan itu tidak tulus. "Penyesalanmu sudah terlambat, Doni," kataku tajam. Setiap kata adalah sebuah palu yang menghancurkan harapannya. "Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Aku sudah memutuskan. Aku akan mengajukan gugatan cerai." Terdengar suara Doni terkesiap di ujung telepon. Seperti suara seseorang yang baru saja menerima berita paling mengejutkan dalam hidupnya. "Apa? Kamu tidak bisa. Kita bisa perbaiki ini, Riana. Demi rumah kita. Demi keluarga kita. Demi masa depan kita." "Rumah kita? Itu rumah yang kubangun dengan susah payah, Doni, dengan keringat dan darahku sendiri. Dan keluarga kita?" Aku tertawa hampa. "Keluarga kita sudah hancur karena perbuatanmu sendiri. Kamu yang menghancurkannya." Aku menegaskan setiap kata dengan penuh keyakinan. "Aku tidak akan kembali. Kamu bisa hidup dengan Maya atau siapapun itu. Aku tidak peduli. Urus saja dirimu sendiri. Aku akan menghubungi pengacaraku minggu depan untuk memulai proses perceraian. Aku hanya ingin kamu tahu, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi." Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, aku langsung memutus panggilan tanpa menunggu responsnya. Ponselku kurasakan panas di tangan. Mungkin karena luapan emosi yang kurasakan. Aku tahu, percakapan ini adalah awal dari babak baru yang lebih rumit. Babak di mana proses hukum akan dimulai. Babak di mana aku harus berdiri sendiri dan menghadapi segalanya. Aku tidak ingin berlama-lama terjebak dalam perdebatan emosional yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Meski demikian, tubuhku terasa lemas setelah konfrontasi itu. Aku tahu ini akan menjadi jalan yang panjang dan melelahkan, penuh tantangan dan mungkin rasa sakit. Tapi aku juga merasa ada kekuatan baru yang muncul dalam diriku. Kekuatan untuk mempertahankan harga diri, untuk memperjuangkan hakku, dan untuk membangun kembali hidupku sendiri, tanpa beban bernama Doni. Ini adalah awal dari perjalananku untuk menjadi diriku yang seutuhnya lagi. Setelah percakapan telepon yang dingin dengan Doni, keheningan kembali menyelimuti kamar hotel. Namun, kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menyesakan karena kesepian, melainkan keheningan yang dipenuhi tekad. Aku telah mengambil keputusan besar, dan tidak ada jalan kembali.
Yang ada hanyalah langkah maju. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ada rasa kantuk yang masih menggelayuti, tapi adrenalin dan tekad untuk segera bertindak jauh lebih kuat. Aku mandi, mengenakan pakaian rapi, dan memaksakan diri untuk sarapan, meskipun nafsu makanku masih belum kembali sepenuhnya. Aku tahu, hari ini adalah awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Tujuan pertamaku adalah kantor pengacara. Aku mencari rekomendasi dari beberapa kenalan yang pernah menghadapi kasus perceraian. Dari beberapa nama yang muncul, aku memilih seorang pengacara wanita bernama Ibu Karina. Reputasinya sangat baik, dikenal karena ketegasannya dan keahliannya dalam menangani kasus perceraian, terutama yang melibatkan hak properti dan finansial. Aku ingin seseorang yang bisa melindungiku sepenuhnya. Saat tiba di kantor Ibu Karina, aku disambut dengan senyum ramah oleh resepsionis. Kantornya terasa profesional namun hangat, memberikan sedikit ketenangan di tengah badai yang kuhadapi. Aku tidak perlu menunggu lama. Ibu Karina segera menemuiku. Dia adalah wanita parubaya yang berpenampilan rapi, dengan sorot mata yang tajam namun penuh pengertian. Dia mendengarkan ceritaku dengan saksama, sesekali mencatat poin-poin penting. Aku menceritakan semuanya, dari awal pernikahan yang terasa monoton, keacuhan Doni, penemuan bukti perselingkuhan di ponselnya, hingga drama pesan di media sosial dengan Maya dan percakapan terakhirku dengan Doni. Aku menunjukkan semua tangkapan layar yang berhasil kusimpan, termasuk foto-foto Doni dengan Maya, dan percakapan panas dengan pelakor itu. Aku berusaha menceritakan semuanya secara objektif, tanpa emosi yang meluap-luap, meskipun dalam hati, amarah itu masih membara. Ibu Karina mengangguk-angguk. Saya mengerti, Bu Riana. Kasus seperti ini memang sering terjadi. Anda sudah memiliki bukti yang kuat. Ini akan sangat membantu. Dia kemudian menjelaskan langkah-langkah yang akan kami ambil. Pertama, kita akan mengirimkan surat panggilan mediasi. Ini adalah prosedur wajib sebelum mengajukan gugatan cerai secara resmi. Jika mediasi gagal, barulah kita akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagaimana dengan rumah dan aset lainnya, Bu? Tanyaku, itu adalah salah satu kekhawatiran terbesarku. Saya yang membayar sebagian besar cicilan rumah. Saya tidak ingin itu lepas begitu saja. Ibu Karina tersenyum meyakinkan. Jangan khawatir. Kita akan memperjuangkan hak Anda. Mengingat sebagian besar kontribusi finansial berasal dari Anda, kita memiliki dasar yang kuat untuk memperjuangkan hak kepemilikan atau setidaknya kompensasi yang adil dari aset bersama. Kita juga akan membahas hak Anda atas harta gonogini dan tunjangan, jika ada. Mendengar penjelasannya, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, ada jalan keluar yang jelas, dan aku memiliki seseorang yang ahli untuk membimbingku. Saya ingin proses ini secepat mungkin, Bu Karina. Ujarku, mencoba menjaga ketenangan suaraku. Saya hanya ingin hidup saya kembali, tanpa dia. Ibu Karina menatapku. Saya memahami keinginan Anda, Bu Riana. Tapi proses hukum memerlukan waktu. Akan ada pasang surut, dan mungkin akan ada tekanan dari pihak Doni atau keluarganya. Anda harus kuat dan sabar. Saya siap, Bu. Jawabku mantap. Saya sudah kehilangan banyak. Tapi saya tidak akan kehilangan harga diri saya. Doni sudah menganggap saya sebagai beban. Sekarang saya akan buktikan bahwa saya lebih dari sekadar beban, dan saya bisa hidup lebih baik tanpanya. Pertemuan itu berakhir dengan penetapan strategi awal dan penandatanganan beberapa dokumen. Saat aku melangkah keluar dari kantor pengacara, ada beban yang terangkat dari pundakku. Aku tahu, ini baru permulaan dari babak baru dalam hidupku. Proses perceraian akan menjadi pertarungan panjang, bukan hanya di meja hijau, tapi juga pertarungan emosional dalam diriku sendiri. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Ini adalah langkah pertamaku untuk membangun kembali pondasi kehidupanku yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Keputusan untuk mengajukan gugatan cerai terasa seperti melepaskan bola salju raksasa dari puncak gunung yang menjulang tinggi. Awalnya hanya sebuah gagasan kecil, sebuah bisikan pemberontakan dalam diriku. Namun dengan cepat bola itu menggelinding dan membesar, menarik serta menghantam apapun yang ada di jalannya, menciptakan efek domino yang tak terhindarkan. Setelah pertemuanku dengan Ibu Karina, sang pengacara tangguh, aku mencoba kembali ke rutinitas pekerjaan freelance-ku. Aku memaksa diri untuk fokus pada desain,
pada warna, pada deadline yang menunggu. Namun, sulit sekali berkonsentrasi. Pikiranku terus-menerus memikirkan reaksi Doni yang pasti akan meledak, dan berbagai kemungkinan skenario yang akan terjadi dalam proses perceraian ini. Benar saja, telepon dari Doni mulai berdatangan lagi, lebih intens dan mendesak dari sebelumnya. Ponselku berdering tanpa henti, dengan namanya terpampang jelas di layar. Kali ini, percakapannya tidak hanya berisi permohonan maaf yang terdengar kosong, tapi juga ancaman terselubung yang berusaha menakut-nakutiku. Kamu tidak bisa melakukan ini, Riana. Kamu akan menyesal seumur hidup. Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri tanpa aku? Siapa yang akan membantumu kalau ada apa-apa? Kamu akan kesusahan. Nada suaranya berubah, dari panik menjadi marah dan meremehkan. Seolah aku adalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang hidup. Aku hanya menjawab singkat, dengan suara setenang mungkin meskipun jantungku bergemuruh. Itu bukan urusanmu lagi, Doni. Aku akan baik-baik saja, bahkan lebih baik tanpamu. Kemudian aku memutus panggilan. Aku tahu dia mencoba menakut-nakutiku, mencoba membuatku merasa lemah dan bergantung, tapi aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Tekanan tidak hanya datang dari Doni semata. Beberapa hari setelahnya, saat aku sedang mencoba menyelesaikan sebuah proyek penting, ponselku berdering menampilkan nama yang sangat kukenal dan kugunakan untuk memanggilnya, Ibu Mertua. Jantungku mencelos. Aku ragu untuk mengangkatnya, tahu betul apa yang akan kudengar. Namun, aku tidak bisa menghindar selamanya. Aku mengambil napas panjang, mengumpulkan setiap sisa keberanian, lalu menekan tombol hijau. Riana, apa-apaan ini? Suaranya langsung menyambar seperti petir di siang bolong, penuh kemarahan dan kekecewaan yang kentara. Doni bercerita semuanya. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba menceraikannya? Ada apa denganmu? Apa yang kurang darimu sampai Doni melakukan itu? Kamu ini keterlaluan. Kalian harus bicara baik-baik, berdamai. Aku menahan napas, menahan diri mati-matian untuk tidak meledak atau menangis. Aku berusaha menjelaskan dengan tenang. Bu, Doni sudah mengkhianati saya. Dia berselingkuh dengan wanita lain yang dia temui di media sosial. Saya punya buktinya. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ah, itu hanya godaan iblis, Riana. Laki-laki itu wajar. Riana, kamu seharusnya bisa memahami sifat laki-laki. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Harusnya kamu jaga suami. Ini semua pasti salahmu, Riana, karena kamu tidak becus merawat suami. Kilah ibu mertua, suaranya naik 1 oktav, penuh tuduhan. Kata-kata itu menghantamku seperti cambuk api, membakar sisa-sisa kesabaranku. Salahku? Setelah semua pengorbanan dan kerja kerasku yang tak terhitung, aku mengepalkan tangan, kuku-kukuku menusuk telapak tangan, menahan emosi yang bergejolak. Bu, saya bekerja keras untuk rumah ini, untuk hidup kami, untuk masa depan yang kami impikan bersama. Saya tidak akan menerima disalahkan atas kesalahan Doni. Jangan mencoba memutarbalikkan fakta. Kamu harus kembali ke rumah. Riana. Doni sangat menyesal. Dia sedih sekali. Kalian harus rujuk demi kebaikan bersama, demi nama baik keluarga. Paksa ibu mertua dengan nada memohon yang dipaksakan, namun tetap penuh tuntutan. Tidak, Bu, jawabku tegas. Suaraku terdengar dingin dan tak terbantahkan. Saya tidak akan rujuk. Keputusan saya sudah bulat. Saya akan menceraikan Doni. Ini bukan lagi tentang kebaikan bersama, ini tentang kebenaran dan harga diri. Setelah itu, percakapan menjadi semakin panas dan tidak produktif, penuh tuduhan dan penghakiman yang membuatku muak. Aku tidak bisa lagi menahannya. Maaf, Bu, saya tidak bisa melanjutkan percakapan ini. Saya akan mengurusnya dengan jalur hukum, agar semua jelas di mata hukum. Lalu aku memutus panggilan. Tanganku bergetar hebat, dan air mata yang tadinya tertahan akhirnya mengalir deras. Bukan karena penyesalan atas keputusanku, tapi karena kelelahan, rasa sakit karena disalahpahami, dan rasa dikhianati oleh orang-orang terdekat. Tak lama setelah itu, giliran kakak ipar Doni, yang dulu cukup akrab denganku, yang menghubungi, mencoba menasihatiku, mencoba membuatku merasa bersalah dengan nada yang lebih halus namun tetap manipulatif. Bahkan, beberapa teman dekat Doni yang juga teman kenalanku,
mulai mengirim pesan atau menelepon, mencoba menjadi penengah, seolah-olah aku yang menjadi sumber masalah dan pemicu kehancuran pernikahan ini. Mereka seolah tahu seluruh cerita hanya dari sudut pandang Doni, yang pastinya sudah diputar-balikan. Kasihan Doni, Riana. Dia benar-benar terpukul. Apa tidak ada jalan lain? Masa sih tidak bisa dimaafkan? Atau, semua orang bisa hilaf, Riana? Kamu harus lebih dewasa dalam menghadapi masalah ini. Bisikan-bisikan menghakimi itu mulai merasuk, menusuk telingaku, membuatku merasa terpojok dan terisolasi. Aku menyadari, ini adalah strategi Doni dan keluarganya. Mereka tidak hanya akan melawan di jalur hukum, tetapi juga di jalur sosial. Mereka akan mencoba mengisolasi dan memojokkanku, membuatku merasa bersalah agar aku menyerah pada tekanan dan menarik gugatan cerai. Tapi, setiap bisikan yang menghakimi itu, setiap kata yang mencoba menyalahkanku atas kesalahan Doni, justru semakin menguatkan tekadku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan mereka merenggut kebahagiaan dan harga diriku lagi. Ini adalah pertarungan harga diri yang harus kupertahankan sampai titik darah penghabisan. Aku memilih untuk membatasi interaksiku di media sosial, dan menjawab pesan-pesan yang masuk hanya dengan penjelasan singkat dan tegas bahwa aku sedang dalam proses perceraian dan tidak ingin membahas detailnya. Aku tidak perlu membeberkan detail busuk perselingkuhan Doni pada semua orang, membiarkan diriku terlibat dalam drama murahan itu. Biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka membentuk opini sendiri. Namun, di balik itu, aku tahu badai ini baru saja dimulai, dan aku harus bersiap menghadapi gelombang-gelombang berikutnya, gelombang yang mungkin lebih besar dan lebih brutal. Aku harus berdiri tegak dan kuat. Minggu-minggu berikutnya setelah percakapan telepon terakhir dengan Doni, adalah neraka yang terasa tak berujung. Aku tidak pernah tidur nyenyak, selalu merasa tegang, seperti ada tali busur yang ditarik kencang di dalam diriku. Telepon dari Doni dan keluarganya terus berdatangan, tak henti-henti, kadang berisi ancaman kosong yang putus asa, kadang rayuan manis yang memuakkan. Aku menjawab seperlunya, dengan suara dingin, atau sekadar membiarkan ponsel berdering tanpa jawaban, tahu bahwa aku tidak akan mendapatkan apa-apa selain drama tak berujung. Fokusku kini sepenuhnya pada pekerjaan yang menuntut dan mempersiapkan diri untuk sesi mediasi yang diwajibkan. Ibu Karina telah memberiku daftar dokumen yang harus kupersiapkan, dan aku mengerjakannya dengan teliti, mengumpulkan setiap bukti yang bisa menguatkan posisiku, mulai dari salinan rekening koran hingga riwayat percakapan. Akhirnya, hari mediasi yang menegangkan itu tiba. Tanggal 25 Mei 2025, tepat pukul 10 pagi, aku datang ke kantor pengadilan keluarga yang megah, ditemani oleh Ibu Karina. Udara di dalam gedung terasa dingin, aroma antiseptik menyeruak, menambah nuansa formal dan mencekam. Ruangan mediasi itu sendiri terasa kecil, dengan meja bundar di tengahnya yang seolah menjadi ring pertarungan. Doni sudah duduk di sana, di seberang meja, bersama seorang pengacara pria yang tampak jauh lebih muda dan kurang berpengalaman dibandingkan Ibu Karina. Wajah Doni terlihat kuyu, matanya merah dan bengkak seperti orang kurang tidur. Namun ada kilatan marah yang tidak bisa disembunyikan saat melihatku masuk ke ruangan. Aku menatapnya sekilas, tanpa emosi, seolah dia hanyalah orang asing. Proses mediasi dimulai dengan mediator, seorang wanita parubaya yang tenang dan berwibawa, mencoba mencari titik temu di antara kami. Dia berbicara dengan nada lembut, menjelaskan tujuan mediasi yang damai. Ibu Karina kemudian menjelaskan posisiku dengan lugas, tanpa basa-basi. Pengkhianatan Doni yang terbukti melalui bukti-bukti digital, kontribusiku yang dominan dalam keuangan rumah tangga selama ini, dan tekadku yang bulat untuk bercerai. Aku duduk tegak, menatap Doni yang berusaha menghindari tatapanku, pandangannya terus-menerus beralih ke lantai atau ke arah pengacaranya. Kemudian giliran Doni dan pengacaranya. Pengacaranya mencoba membela Doni, mengatakan bahwa perselingkuhan itu hanya kehilafan sesaat atau ketidakberuntungan yang bisa dimaafkan, dan bahwa Doni sangat menyesal. Klien kami ingin rujuk, Bu Mediator, kata pengacara Doni, suaranya terdengar meyakinkan. Dia mencintai istrinya dan ingin menyelamatkan pernikahan ini. Riana terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan yang begitu besar ini. Aku tidak bisa menahan diri. Sebuah tawa sinis keluar dari bibirku, tawa hampa yang menusuk keheningan ruangan yang formal itu. Terburu-buru? Kataku, suaraku rendah namun jelas. Setelah 8 tahun saya berjuang sendiri, mengurus rumah, bekerja keras siang malam,
dan dia bersenang-senang di belakang saya? Setelah dia mengkhianati kepercayaan saya dan mempermalukan saya di media sosial di depan banyak orang? Itu bukan terburu-buru, Tuan Pengacara. Itu adalah keputusan yang sudah saya pikirkan matang-matang, dengan setiap keping hati saya yang hancur. Mediator mencoba menenangkan situasi, mengangkat tangannya perlahan. Bisakah kita mencari jalan tengah, Bu Riana? Bagaimana jika Bapak Doni berkomitmen untuk berubah dan memperbaiki diri? Kita bisa membuat kesepakatan tertulis mengenai perubahan itu. Tidak ada jalan tengah untuk pengkhianatan, Bu Mediator, ujarku tegas, menatap lurus ke mata Doni yang kini berkaca-kaca, penuh keputusasaan yang baru saja dia sadari. Saya sudah memberinya kesempatan bertahun-tahun untuk berubah, untuk menjadi suami yang bertanggung jawab, untuk menjadi mitra dalam pernikahan ini. Tapi yang dia lakukan hanyalah mengambil keuntungan dari kerja keras saya, menghabiskan waktunya dengan kesenangan pribadi, dan sekarang, dengan wanita lain. Saya tidak akan memberinya kesempatan lagi. Tidak ada lagi toleransi untuk pengkhianatan. Doni tiba-tiba menyela. Suaranya terdengar frustrasi, penuh amarah. Tapi Riana, kamu tidak bisa hanya pergi begitu saja. Bagaimana dengan rumah kita? Aku juga punya hak atas rumah itu. Aku juga ikut membayar cicilannya. Hak apa, Doni? Balasku dingin. Pandanganku tidak bergeser darinya. Kamu membayar berapa banyak untuk rumah itu? Sebagian besar cicilan itu dari uangku, keringatku, Doni. Sekarang, karena kamu sudah menghancurkan pernikahan ini dengan perbuatanmu, aku ingin hakku atas rumah itu sepenuhnya. Aku tidak mau berbagi lagi denganmu, apalagi dengan wanita lain yang mungkin akan kau bawa ke sana, menodai setiap sudut rumah itu dengan kebusukanmu. Mendengar itu, wajah Doni semakin merah padam, urat lehernya menonjol. Pengacaranya tampak kaget dan mencoba membisikkan sesuatu padanya. Mencoba menenangkannya, tapi Doni mengabaikannya. Amarahnya sudah meledak. Kamu serakah, Riana. Kamu hanya memikirkan uang. Aku tidak menyangka kamu sebegininya, teriak Doni, suaranya menggema di ruangan. Saya serakah. Aku tertawa hampa lagi, tawa yang tidak ada kebahagiaannya. Siapa yang serakah, Doni? Siapa yang menikmati hasil kerja keras orang lain tanpa berkeringat? Siapa yang berfoya-foya dengan uang yang seharusnya untuk keluarga? Saya hanya memperjuangkan hak saya. Hak yang sudah kamu remehkan selama ini. Kamu yang serakah, karena ingin memiliki segalanya tanpa melakukan apa-apa. Balasku, nada suaraku naik, membalas setiap tuduhannya. Situasi menjadi sangat tegang. Mediator berkali-kali mencoba menengahi, meminta kami untuk tenang, tetapi kami berdua sudah terlalu jauh, terlalu dikuasai emosi yang membara. Kata-kata melayang di udara seperti anak panah, menusuk dan melukai. Setelah hampir 2 jam perdebatan tanpa hasil yang berarti, mediator akhirnya menghela napas panjang, menunjukkan kekalahannya. Baiklah, tampaknya mediasi tidak menemukan titik terang. Saya akan menyatakan mediasi ini gagal. Pihak penggugat, Bu Riana, dapat melanjutkan ke tahap gugatan cerai di pengadilan. Aku mengangguk pada Ibu Karina, sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Ini adalah hasil yang kuduga, dan aku sudah siap sepenuhnya. Saat aku berdiri untuk pergi, Doni menatapku dengan tatapan campur aduk antara amarah, kekecewaan, dan mungkin sedikit ketakutan akan masa depan. Aku membalas tatapannya dengan dingin, tanpa ekspresi. Di mataku, dia tidak lagi ada. Dia hanyalah sebuah beban yang harus kusingkirkan, sebuah babak yang harus kututup. Langkahku terasa ringan saat meninggalkan ruangan mediasi, seolah rantai yang membelenggu kakiku telah putus. Pertarungan resmi telah dimulai. Aku tahu ini akan sulit, akan melelahkan, dan mungkin akan lebih menyakitkan lagi. Tapi aku sudah siap menghadapinya. Ini adalah langkah maju yang besar. Sebuah pernyataan bahwa aku tidak akan lagi bersembunyi atau membiarkan diriku diinjak-injak. Ini adalah perjuanganku untuk mendapatkan kembali hidupku, harga diriku, dan masa depanku. Proses persidangan berjalan panjang dan melelahkan, persis seperti yang Ibu Karina perkirakan. Setiap hari sidang terasa seperti berabad-abad, menguras energi fisik dan mental hingga ke titik terendah. Doni dan pengacaranya terus-menerus mencoba membalikan fakta, meragukan setiap bukti yang kami miliki, bahkan mencoba menyalahkan aku atas kurangnya perhatian atau kesibukan
yang konon menjadi penyebab dia mencari kenyamanan di luar. Ada kalanya aku merasa sangat putus asa, ingin menyerah saja, melupakan semua ini, dan kembali ke rutinitas yang monoton namun setidaknya aman. Namun, setiap kali rasa itu muncul, aku teringat betapa aku telah berjuang keras selama ini, dan betapa Doni telah meremehkanku, menganggapku hanya sebagai beban. Aku tidak akan membiarkan dia menang, tidak akan membiarkan dia menari di atas kehancuranku. Tekad itu yang terus membakar semangatku. Setiap sidang adalah pertarungan mental yang sengit. Ruang sidang yang formal dengan kursi-kursi kayu yang keras, suara palu hakim yang menggema, dan tatapan mata para pengunjung yang penuh rasa ingin tahu, semuanya menambah tekanan. Ibu Karina, dengan ketenangan dan profesionalismenya yang luar biasa, dengan sigap membantah setiap argumen Doni. Dia menyajikan bukti demi bukti, mulai dari screenshot percakapan mesra Doni dan Maya, foto-foto mereka berdua di berbagai tempat, hingga riwayat transfer dana yang menunjukkan Doni sering mentransfer sejumlah uang pada Maya, uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau cicilan rumah yang selama ini nyaris sepenuhnya kubiayai. Aku juga memberikan kesaksianku, menceritakan dengan detail bagaimana aku adalah tulang punggung finansial rumah tangga, bagaimana aku mengelola setiap sen demi masa depan kami, sementara Doni sibuk dengan dunianya sendiri, dengan gamenya, dengan kesenangannya, dan pada akhirnya, dengan wanita lain. Doni terlihat semakin tertekan selama persidangan. Wajahnya yang dulu ceria dan penuh senyum kini tampak layu, pucat, dan penuh kerutan. Matanya sering terlihat merah dan bengkak. Mungkin karena kurang tidur atau penyesalan? Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli lagi. Maya, cinta sejatinya itu, tidak pernah sekalipun muncul di persidangan. Meskipun namanya sering disebut, menjadi inti dari persidangan ini. Mungkin dia juga merasa malu atau hanya sekadar tidak peduli dengan nasib Doni, yang kini terpojok. Atau mungkin dia hanya ingin menghindari sorotan publik yang tidak ia inginkan. Hingga akhirnya, tiba saatnya hari putusan dibacakan. Aku datang ke pengadilan dengan perasaan campur aduk. Ada harapan besar untuk sebuah akhir, tapi juga kegugupan yang luar biasa. Jemariku dingin dan sedikit berkeringat. Ibu Karina menepuk pundakku, memberikan kekuatan. Kami duduk di bangku penggugat, di sisi kanan ruang sidang. Doni dan pengacaranya duduk di sisi kiri, di bangku tergugat. Suasana ruangan hening, hanya suara kipas angin yang terdengar samar. Semua mata tertuju pada hakim. Hakim agung yang memimpin persidangan, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, mulai membacakan putusan dengan suara tenang dan jelas. Setiap katanya terdengar berbobot dan final. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, bukti-bukti otentik yang diajukan oleh pihak penggugat, serta tidak adanya bantahan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dari pihak tergugat mengenai pokok perkara, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk jeda sejenak. Napasiku tertahan. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang, memukul-mukul dadaku. Mata Doni, yang tadinya menunduk, sedikit terangkat, menatap ke arah hakim dengan ekspresi pasrah. Untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu Riana binti Ahmad. Kata-kata itu, kata-kata yang telah kudambakan, yang telah kuperjuangkan. Sebuah napas lega, sangat tipis, keluar dari bibirku. Aku melihat Doni, yang duduk di samping pengacaranya, langsung menundukkan kepala, wajahnya semakin pucat pasi. Bahunya melorot, seolah semua beban dunia baru saja menimpanya. Selanjutnya, lanjut hakim, suara beratnya kembali mengisi ruangan, mengenai harta Gonogini, setelah menimbang seluruh bukti terkait kontribusi finansial yang dominan dari pihak penggugat dalam pembayaran cicilan rumah, serta bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat yang secara langsung menyebabkan keretakan dan hancurnya rumah tangga. Majelis hakim memutuskan bahwa hak kepemilikan penuh atas rumah tersebut jatuh kepada penggugat, Ibu Riana. Tergugat diwajibkan untuk meninggalkan kediaman tersebut secara sukarela dan tanpa perlawanan dalam waktu 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan tidak memiliki hak lagi atas properti tersebut. Sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan yang sangat jelas, tak terbantahkan. Aku telah mendapatkan rumah itu, rumah yang selama ini kubangun dengan keringatku sendiri, dengan mimpi-mimpi yang kini telah hancur. Aku telah resmi bercerai dari pria yang mengkhianatiku, yang meremehkanku, yang menganggapku hanya sebagai beban. Ini adalah hasil dari perjuangan yang tak kenal lelah. Ketika keluar dari ruang sidang, Ibu Karina menjabat tanganku erat, senyum bangga terpancar di wajahnya.
Selamat, Bu Riana. Anda sudah mendapatkan hak Anda sepenuhnya. Ini adalah kemenangan yang adil. Aku tersenyum tipis, tapi air mataku mengalir. Ini bukan air mata kesedihan, bukan pula air mata kebahagiaan yang meluap-luap. Ini adalah air mata dari sebuah babak yang telah berakhir, sebuah era yang telah usai. Kemenangan ini terasa begitu hampa di satu sisi, karena ia datang dengan harga yang sangat mahal. Hancurnya sebuah keluarga, hancurnya kepercayaan, dan hilangnya 8 tahun masa mudaku yang telah kuberikan untuk pria yang tidak pantas. Aku menatap Doni yang berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai, bahunya terkulai, diikuti oleh pengacaranya yang tampak lesu. Dia tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Dia tampak seperti pria yang kalah, pria yang kehilangan segalanya, pria yang akhirnya merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya bagiku, melainkan awal yang baru. Sebuah awal yang mungkin akan terasa kesepian pada awalnya, tetapi akan penuh dengan potensi, kebebasan, dan kesempatan untuk membangun kembali. Beban itu, beban yang selama ini menghimpitku, kini benar-benar telah kulepaskan. Aku berjalan menuju mobil, merasakan sinar matahari sore menyentuh wajahku, menghangatkan kulitku yang dingin. Ada rasa lega yang begitu dalam, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundakku. Aku akan kembali ke rumah itu, rumahku. Dan aku akan mendefinisikan ulang siapa diriku. Bukan lagi sebagai istri Doni, bukan lagi sebagai wanita yang terhianati, melainkan sebagai Riana, wanita yang kuat, mandiri, dan berani, yang berhasil bangkit dari keterpurukan, dan siap menyongsong masa depan yang cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Keputusan pengadilan yang memberikan hak penuh atas rumah terasa seperti memenangkan kembali sebagian besar jiwaku yang telah lama hilang. Meskipun seluruh proses hukum itu melelahkan, menguras emosi hingga ke titik nadir, hasilnya adalah fondasi yang kokoh untuk permulaan yang baru, sebuah lembaran putih yang siap kutulis sendiri. 30 hari yang diberikan hakim untuk Doni meninggalkan rumah terasa seperti penantian yang panjang. Setiap hari kuhitung dengan cemas. Namun, aku tidak menghabiskan waktu itu dengan meratap. Sebaliknya, aku mengisinya dengan mempersiapkan diri, membangun kembali diriku dari dalam. Aku mulai merencanakan perubahan besar pada rumah itu, membayangkan setiap sudutnya, memikirkan bagaimana aku akan mengubahnya menjadi sebuah sarang pribadiku, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Pada hari ke-29, tepat sebelum batas waktu yang ditentukan, Doni datang untuk mengambil barang-barangnya. Dia datang bersama seorang temannya, seorang pria yang tidak kukenal. Syukurlah, Maya, cinta sejatinya itu tidak menampakkan batang hidungnya. Wajah Doni masih terlihat lesu, lebih kurus dari biasanya, dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya, menunjukkan betapa buruknya tidurnya. Kami tidak banyak bicara. Tidak ada kata-kata perpisahan, tidak ada maaf yang tulus, hanya hening yang canggung dan dingin. Dia mengangkut beberapa pakaiannya, game konsole kesayangannya yang dulu lebih ia perhatikan daripada aku, dan beberapa kotak berisi barang-barang pribadi lainnya. Dia tidak menatapku, seolah aku adalah hantu di rumah itu. Aku hanya berdiri di ambang pintu ruang tamu, mengawasinya, mengamati setiap gerakannya. Ketika dia selesai, dia sempat berhenti di pintu, tangannya memegang gagang, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya hanya menghela napas panjang dan melangkah keluar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu tertutup di belakangnya, terdengar bunyi, klik, yang nyaring. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku merasa rumah itu benar-benar menjadi milikku sepenuhnya. Udara di dalamnya terasa ringan dan bersih, seolah semua beban telah terangkat. Setelah Doni pergi, aku menghabiskan waktu sendirian di setiap ruangan. Aku berjalan perlahan, menyentuh dinding, lantai, dan furnitur. Aku bisa merasakan energi baru yang memenuhi setiap sudut, seolah rumah itu juga bernapas lega. Aku memulai proyek perombakan besar-besaran. Aku membersihkan rumah secara menyeluruh, membersihkan setiap sudut dari debu-debu masa lalu dan kenangan pahit. Aku membuang barang-barang yang memicu ingatan menyakitkan, seperti bingkai foto pernikahan kami, atau hadiah-hadiah kecil yang pernah Doni berikan. Setiap barang yang kubuang terasa seperti melepaskan satu persatu beban di pundakku. Aku mulai mendekorasi ulang, membeli beberapa perabot baru yang sesuai dengan seleraku, dan mengubah tata letak agar rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah kami, tapi rumah milikku
seutuhnya. Aku mengecat ulang dinding ruang tamu dengan warna cerah dan menenangkan, seperti mint green yang memberikan kesan segar. Aku membeli tanaman-tanaman hias yang menyegarkan, meletakkannya di setiap sudut untuk memberikan kehidupan. Aku mengubah kamar tidur utama menjadi sebuah studio kecil yang nyaman untuk bekerja dan beristirahat, memasang meja kerja yang lebih besar, dan membeli kursi ergonomis yang nyaman. Setiap perubahan kecil adalah sebuah langkah menuju pemulihan. Sebuah pernyataan bahwa aku berhak mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan. Proses dekorasi ini bukan hanya tentang mempercantik rumah, tapi juga tentang mempercantik jiwaku. Pekerjaanku sebagai freelancer semakin berkembang pesat, seolah berbanding lurus dengan kebebasan yang kurasakan. Aku mengambil lebih banyak proyek, dan klien-klienku semakin menghargai hasil kerjaku, bahkan merekomendasikan namaku kepada kenalan mereka. Aku bahkan mulai menerima tawaran untuk menjadi pembicara di beberapa webinar dan seminar daring tentang desain grafis, branding, dan kewirausahaan bagi wanita. Kesibukan ini menjadi berkah yang luar biasa, membuatku tetap fokus, produktif, dan perlahan melupakan masa lalu yang pahit. Penghasilanku meningkat pesat, jauh lebih besar dari sebelumnya, membuktikan bahwa aku tidak membutuhkan Doni untuk menopang hidupku. Aku mampu berdiri sendiri, bahkan jauh lebih baik. Hubunganku dengan orang tua juga membaik secara signifikan. Setelah semua drama perceraian usai dan putusan hakim dibacakan, aku menceritakan semuanya pada mereka secara detail, dari awal mula kecurigaan hingga konfrontasi di pengadilan. Awalnya mereka terkejut dan sedih, merasakan kepedihan yang kurasakan. Namun, mereka akhirnya memahami dan memberikan dukungan penuh pada keputusanku. Mereka melihat bagaimana aku tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih kuat, mandiri, dan berani menghadapi badai hidup. Mereka bangga padaku, dan dukungan mereka menjadi salah satu pilar kekuatanku. Teman-teman dekatku juga memberikan dukungan penuh. Beberapa bahkan sering datang berkunjung, membantu mendekorasi rumah, atau sekadar menemaniku bercerita, tertawa, dan menangis bersama. Mereka adalah jaring pengaman emosional yang tak ternilai harganya. Aku juga mulai mencoba hal-hal baru, bergabung dengan klub membaca, mengikuti kelas yoga, dan bahkan mencoba hiking di akhir pekan. Aktivitas-aktivitas ini membantuku menemukan kembali diriku, bertemu orang-orang baru, dan merasakan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Hidupku berangsur-angsur kembali normal, bahkan jauh lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu mungkin terlewatkan, menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari sambil membaca buku favorit di teras rumah yang baru kuhias, menghabiskan sore hari dengan mengerjakan proyek desain yang kusukai di studio pribadiku, atau sekadar bersantai di taman belakang yang kini kuhias indah dengan bunga-bunga. Aku tidak lagi mencari kehangatan di layar ponsel dari orang asing, tidak lagi mencari validasi dari dunia maya. Kehangatan itu kini kutemukan dalam diriku sendiri, dalam kemandirianku, dalam ketenangan hatiku, dan dalam dukungan tulus dari orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Mungkin aku masih memiliki bekas luka dari pengkhianatan itu, dan butuh waktu yang panjang untuk benar-benar sembuh total dari trauma tersebut. Ada hari-hari di mana kenangan pahit itu muncul, ada hari-hari di mana aku merasa kesepian. Namun, aku tahu bahwa ini adalah permulaan yang indah, sebuah titik balik. Aku telah membangun kembali pondasi kehidupanku, bukan dari puing-puing kehancuran, melainkan dari kekuatan dan keteguhan hati yang baru kutemukan. Rumah ini adalah saksi bisu perjalananku. Hidup ini kini sepenuhnya milikku. Aku adalah Riana, seorang wanita mandiri yang kuat, dan aku telah menemukan kebebasanku. Waktu terus berjalan, membawa serta penyembuhan yang perlahan namun pasti. Setahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri pernikahan Doni dan aku. Luka-luka itu masih ada. Mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang seutuhnya, namun kini mereka tak lagi menganga. Bekas luka itu kini seperti pengingat, sebuah peta dari perjalanan yang telah kutempuh, dari wanita yang rapuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Rumah yang dulu terasa penuh kenangan pahit kini benar-benar menjadi surga pribadiku. Setiap sudutnya memancarkan energi positif yang kubangun sendiri. Taman belakang kini rimbun dengan bunga-bunga yang kuurus dengan telaten, mencerminkan ketenangan batin yang mulai kutemukan. Aku sering duduk di sana di sore hari, menikmati secangkir teh hangat, sambil melihat langit oranye keemasan menyelimuti cakrawala. Pada saat-saat seperti itu, aku sering merenung. Aku tak lagi mencari berita tentang Doni atau Maya. Dunia mereka sudah tak lagi relevan bagiku. Sesekali,
Aku mendengar kabar burung dari teman-teman yang masih memiliki kontak dengannya. Doni, kabarnya, tidak seberuntung yang dia bayangkan. Pekerjaannya di bank tidak terlalu berkembang, dan ia kesulitan mencari pekerjaan lain yang sepadan. Rumor mengatakan hubungannya dengan Maya juga tidak berjalan mulus. Tanpa pondasi keuangan yang stabil dan dukungan emosional yang tulus, cinta sejati, mereka agaknya menghadapi kenyataan pahit. Aku tidak merasa puas, tidak pula bersukacita atas kesulitannya. Hanya ada rasa datar, seperti memandang kisah yang sudah bukan bagian dari hidupku lagi. Kehidupanku sendiri justru berkembang pesat. Bisnis freelanceku semakin besar. Aku tak hanya mendesain, tapi juga mulai memimpin tim kecil, mengajarkan mereka teknik dan etos kerja yang kuat. Aku juga sering diundang menjadi pembicara di berbagai forum wanita, berbagi kisahku tentang kemandirian finansial dan bagaimana bangkit dari keterpurukan. Setiap cerita yang kubagikan, setiap pertanyaan yang kujawab, seolah menguatkan diriku sendiri. Aku menyadari, pengalaman pahit itu telah membentukku menjadi seseorang yang bisa menginspirasi orang lain. Ada beberapa pria yang mencoba mendekat, menawarkan hubungan baru. Aku tidak menolak, namun juga tidak terburu-buru. Hati-hati adalah pelajaran berharga yang kudapat. Aku menikmati persahabatan, menikmati percakapan yang tulus, tanpa beban harapan yang berlebihan. Aku tahu, cinta sejati tidak perlu dicari mati-matian. Ketika saatnya tiba, ia akan datang dengan sendirinya, tanpa drama, tanpa kebohongan. Di senja yang baru ini, aku tidak lagi merasakan kesepian. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintaiku, orang tua, teman-teman, dan bahkan rekan-rekan kerjaku. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keberadaan orang lain, melainkan pada bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri, menghargai setiap perjuangan, dan menemukan kekuatan di dalam diri. Malam itu, aku duduk di teras, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit Jakarta. Angin malam berembus lembut, membawa serta aroma melati dari tanaman di taman. Aku memejamkan mata, membiarkan semua kenangan, baik yang pahit maupun manis, melintas. Lalu aku tersenyum. Bukan senyum penuh penyesalan, melainkan senyum yang penuh rasa syukur dan ketenangan. Jalan di depanku masih terbentang luas, penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Aku tahu akan ada tantangan baru, tapi aku sudah siap menghadapinya. Aku telah melalui badai terhebat dalam hidupku, dan aku berhasil melewatinya. Aku adalah Riana, seorang wanita mandiri yang utuh, yang telah menemukan kembali cahaya di tengah kegelapan, dan siap melangkah maju menuju masa depan yang cerah, dengan keyakinan penuh pada diriku sendiri. Waktu terus berjalan, membawa serta penyembuhan yang perlahan namun pasti. Kini, sudah lebih dari 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim di pengadilan agama mengakhiri secara resmi pernikahan Doni dan aku. Luka-luka itu masih ada, membekas, mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang seutuhnya. Namun, kini mereka tak lagi menganga, tak lagi terasa nyeri setiap saat. Bekas luka itu kini seperti pengingat, sebuah peta dari perjalanan yang telah kutempuh, dari wanita yang rapuh, takut, dan terhianati, menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, berani, dan utuh. Setiap hari adalah bukti bahwa aku berhasil melampaui badai itu. Rumah yang dulu terasa penuh kenangan pahit, kini benar-benar menjadi surga pribadiku. Setiap sudutnya memancarkan energi positif yang kubangun sendiri, seolah setiap barang baru yang kubeli dan setiap warna cat yang kuaplikasikan adalah untaian doa dan harapan. Taman belakang kini rimbun dengan bunga-bunga yang kuurus dengan telaten. Setiap mekarnya mencerminkan ketenangan batin yang mulai kutemukan. Aku sering duduk di sana di sore hari, menikmati secangkir teh hangat, sambil melihat langit oranye keemasan menyelimuti cakrawala Jakarta yang kadang diselimuti polusi, namun tetap menyimpan keindahannya. Pada saat-saat seperti itu, aku sering merenung, membiarkan pikiranku berkelana, namun tidak lagi pada masa lalu yang menyakitkan. Aku tak lagi mencari berita tentang Doni atau Maya. Dunia mereka sudah tak lagi relevan bagiku, seperti halaman buku yang telah kututup dan kusisihkan. Sesekali, aku mendengar kabar burung dari teman-teman lama yang masih memiliki kontak dengannya. Doni, kabarnya, tidak seberuntung yang dia bayangkan setelah melepaskan aku. Pekerjaannya di bank tidak terlalu berkembang. Ia kesulitan mendapatkan promosi, dan ia kesulitan mencari pekerjaan lain yang sepadan dengan gaya hidupnya yang dulu dimanjakan olehku. Rumor mengatakan hubungannya dengan Maya juga tidak berjalan mulus.
sering diwarnai pertengkaran dan ketidakcocokan. Tanpa pondasi keuangan yang stabil, tanpa kemandirian, dan dukungan emosional yang tulus, cinta sejati, mereka agaknya menghadapi kenyataan pahit yang lebih keras dari yang mereka bayangkan. Aku tidak merasa puas, tidak pula bersukacita atas kesulitannya. Hanya ada rasa datar, seperti memandang kisah yang sudah bukan bagian dari hidupku lagi. Sebuah babak yang sudah lama usai. Kehidupanku sendiri justru berkembang pesat, seolah semakin bebas dan semakin melejit. Bisnis freelanceku sebagai desainer grafis semakin besar. Aku tak hanya mendesain dan menyelesaikan proyek sendiri, tapi juga mulai memimpin tim kecil yang beranggotakan beberapa desainer muda. Aku mengajarkan mereka tidak hanya teknik desain, tapi juga etos kerja yang kuat, pentingnya profesionalisme, dan bagaimana menghadapi klien. Aku juga semakin sering diundang menjadi pembicara di berbagai forum wanita, seminar online, dan webinar tentang kemandirian finansial dan bagaimana bangkit dari keterpurukan. Setiap cerita yang kubagikan, setiap pertanyaan yang kujawab, seolah menguatkan diriku sendiri, menyadarkanku betapa jauhnya aku telah melangkah. Aku menyadari, pengalaman pahit itu, meskipun menyakitkan, telah membentukku menjadi seseorang yang bisa menginspirasi orang lain, memberikan harapan bagi mereka yang merasa terpuruk. Dalam perjalanan baru ini, aku juga menemukan sebuah dinamika sosial yang berbeda. Ada beberapa pria yang mencoba mendekat, menawarkan hubungan baru. Aku tidak menolak interaksi, namun juga tidak terburu-buru. Hati-hati adalah pelajaran berharga yang kudapat dari masa lalu. Aku menikmati persahabatan, menikmati percakapan yang tulus, tanpa beban harapan yang berlebihan atau tuntutan komitmen yang mengikat. Aku tahu, cinta sejati tidak perlu dicari mati-matian. Ketika saatnya tiba, ia akan datang dengan sendirinya, tanpa drama, tanpa kebohongan, dan dengan fondasi yang kuat, di atas kepercayaan dan rasa hormat yang tulus. Di senja yang baru ini, aku tidak lagi merasakan kesepian yang dulu sering membelenggu. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintaiku, orang tua yang kini lebih bangga, teman-teman yang setia, dan bahkan rekan-rekan kerjaku yang suportif. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keberadaan orang lain, melainkan pada bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri, menghargai setiap perjuangan yang telah dilalui, dan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri. Malam itu, aku duduk di teras belakang rumah, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit Jakarta yang cerah. Angin malam berembus lembut, membawa serta aroma melati dari tanaman di taman. Aku memejamkan mata, membiarkan semua kenangan, baik yang pahit maupun manis, melintas dalam benakku, seperti tayangan film lama. Lalu aku tersenyum. Bukan senyum penuh penyesalan, melainkan senyum yang penuh rasa syukur dan ketenangan yang mendalam. Sebuah senyum kemenangan batin. Jalan di depanku masih terbentang luas, penuh dengan kemungkinan tak terbatas, petualangan baru, dan pengalaman yang belum terjamah. Aku tahu akan ada tantangan baru, rintangan yang mungkin akan menguji kekuatanku lagi. Tapi aku sudah siap menghadapinya. Aku telah melalui badai terhebat dalam hidupku, badai yang nyaris menenggelamkanku, dan aku berhasil melewatinya. Aku adalah Riana, seorang wanita mandiri yang utuh, yang telah menemukan kembali cahaya di tengah kegelapan, dan siap melangkah maju menuju masa depan yang cerah, dengan keyakinan penuh pada diriku sendiri. Ini adalah epilog dari sebuah masa lalu, dan prolog dari kehidupan yang jauh lebih bahagia dan bermakna.